berapa itu Tuhan? hadir. Berapa Tuhan, Bu? Satu Tuhan apa itu dua? satu. Oke. Satu. Bahwa Satu. seluruh kaum Israel harus tahu dengan Karyanya pasti tiga. Karyanya tiga. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Idul nih atau Ar-Rasyid membuat sebuah kursi. Apakah kursi itu adalah saya, Ibu? Kursi itu namanya kursi, Betul. tapi pada saat dia tidak punya kakinya satu, dia tidak jadi kursi, Pak. Ya, Timpang, betul. Pak. Kita tidak usah Itu ngomong. karya. Oke. Karya pekerjaannya. Betul. Itulah yang kami imani. Betul. Turun dulu ya, Bang Ansor. Betul. Gurunda mau naik. Betul. Nah, sekarang saya tanya Ibu, bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah ini Tuhan apa bukan? Allah itu Tuhan. Oke, Tuhan Yesus itu Allah. Ya, Yesus itu Tuhan bukan? Ya. Terus Yesus itu Tuhan. Betul, karena Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan sendiri ya yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Jadi Tuhan Ibu ada berapa? Satu. Oke. Markus 16 ayat 19, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus itu siapa, Bu? Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan. Oke, Allah Bapa itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Nah, begitu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berapa Tuhan Ibu yang ada di atas? Satu. Oke. Allah Bapa itu maha besar, Ibu? Betul. Besar dari segala-galanya? Maha besar, maha kuasa. Betul, besar dari segala-galanya, Ibu? Betul. Betul. Apakah sudah tidak ada yang lebih besar dari Dia, Ibu? Tidak ada. Allah itu satu, Oke. maha besar, maha kuasa. Betul, Masya Allah. Surga sebesar apa, Ibu? Surga itu tidak sebesar apa, Bapak. Betul. Surga itu ciptaan Tuhan. Betul. Jadi Tuhan itu yang besar di atas segala-galanya. Betul. Tidak ada yang lain. Dan Nah, Allah terus? Bapa ada di dalam surga, Ibu. Nah, iya betul. Betul sekali. Jadi, muat tidak Allah Bapa di dalam surga? Apa? Muat tidak Allah Bapa di dalam surga, Ibu? Muat tidak Allah Bapa di dalam surga. Iya. Maaf ya, Pak ya. Pertanyaan Bapak itu muat tidak. Iya. Surga itu ciptaan Allah sendiri. Betul. Berarti Allah Sendiri menciptakan. itu Allah sendiri. Berarti. Makanya Pak, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, itu menyiapkan tempat buat kami. Oke. Gitu loh. Berarti kalau Allah Bapa sudah ada di dalam surga, kira-kira Di masih mana ada tempat Allah buat berada, Ibu? kami juga berada di sana. Betul. Pada Betul. saat kami kembali kepada Tuhan, Betul. kepada Yesus, saat Betul. kami mati secara daging, kami naik kepada berarti Allah telah membuat sesuatu yang lebih besar darinya. Begitu? Tidak. Kami tidak. tetap katakan Allah itu adalah maha besar, maha kuasa. Jadi begini, Bu. Tadi bentar. Assalamualaikum Gurunda siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Jumat. Abang Assalamualaikum, Bang Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Silakan. Maaf Gurunda, saya lagi di jalan. Astagfirullahaladzim lu. Biasa aja. Iya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Lanjut. Iya. Saya menikmati. Lanjut. Silakan. Enggak apa-apa, Ibu. Allah itu satu, ya. Tidak, Allah itu satu, Iya. karyanya tiga, sebagai Bapa Pencipta, Betul. sebagai anak dia Tuhan yang menanggalkan dirinya Betul. untuk menjadi sama seperti manusia. Betul. Dia bisa lapar, bisa nangis, Betul. dia bisa marah. Iya. Itu menanggalkan ketuhanannya. Betul. Untuk apa? Iya. Agar dia bisa bersama-sama dengan manusia merasakan. Dan dia adalah yang diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan kami manusia Ibu. berdosa. Sekarang saya Karena tanya, boleh tidak Ibu? ada jalan Sekarang saya selain tanya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang boleh Ibu? Tanpa dia, kami akan binasa. Nah, Bapak Ibu maaf. Bapak itu Roh Kudus bukan? Bapak itu karyanya sebagai Roh Kudus. Ya, karyanya sebagai Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus tahu sebentar Ibu. bahwa saya butuh penolong. Iya. Dia melihat saat murid-muridnya itu butuh pertolongan. Oke. Dia tahu dia kembali ke surga. Iya. Dia menjadi Roh Kudus untuk menolong saya. Iya, berarti Bapak itu Roh Kudus. Berarti Bapak itu Roh Kudus. Bersama saya Ibu. Roh Kudus. Iya, sebentar. Berarti Bapak itu Roh Kudus. Bapak itu karyanya sebagai Roh Kudus pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti bisa tidak kalau saya mengatakan Ibu ini bidat?
Saya tidak ngomong saya bidat. Nah, karena ini makanya Ibu jangan ngerocos terus. Ibu jangan ngerocos terus, saya jelaskan. Biar Ibu mempunyai akidah di Kristen dan memahami konsep Trinitas dengan prinsip Trinitas lebih kafah. Di sini saya mau jelaskan Ibu. Boleh, silakan Pak. Bapak itu bukanlah Roh Kudus. Oke? Roh Kudus itu bukanlah anak. Anak itu bukanlah Bapak. Oke, Ibu? Paham? Nah, tapi Allah itu adalah Roh Kudus, Allah itu adalah Bapa, Allah itu adalah anak. Begitu Ibu. Pertanyaan saya sekarang, semoga Ibu paham. Allah Bapa ini Allah ini substansi atau peran, Pak, Ibu? Allah itu bingung ya Ibu ya? Ya, sebentar, pelan-pelan ya Ibu ya. Hati-hati. Kalau Ibu menjawab, Ibu jadi bidat loh. Allah yang kami sembah, kami tinggikan, itu substansi adalah roh atau peran. Roh. Gurunda, tafadhol Gurunda, silahkan Gurunda. Masya Allah, maaf Gurunda. Lanjut. Kita sapa dulu Uni. Assalamualaikum Uni. Uni Rifa juga, silakan Waalaikumsalam. lanjut, Sambil Uni Rifa. nyimak ya, saya cuma jadi tim hore aja dulu ya. Lihat abang dan saya diskusi. Oke. Iya, silakan. Allah itu roh, ya. Silakan Jadi Gurunda, tafadhol. Baik. Pada saat Yesus di dunia itu dia murni manusia karena menanggalkan ketuhanannya. Dia tinggalkan ketuhanannya untuk apa? Menjadi manusia. Nah, bukan roh, dia manusia. Yesus pada saat dia berfirman di dalam firman-Nya, dia berarti waktu itu sebagai manusia. Dia Tuhan tapi dia menanggalkan ketuhanannya. Itulah Yesus Kristus yang kami sembah. Nah, kalau dibilang Roh Kudus, ya, dia karyanya sebagai Roh Kudus, pekerjaannya sebagai Roh Kudus. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan melihat bahwa manusia tidak akan pernah mampu menjalani kehidupannya sendiri. Dia butuh penolong. Makanya kami katakan Roh Kudus itu penolong kami, penghibur kami. Di saat kami mengalami pergumulan sebesar apapun, ada Roh Kudus yang menolong kami. Seperti itulah iman kami. Ya, ini ngomong iman. Karena berbicara seperti ini, Pak, itu berdasarkan iman. Saya tidak akan pernah memaksakan kepada bapak untuk mengimani seperti apa yang saya imani. Karena iman saya seperti ini. Dan tidak bisa ditoleransi dengan pernyataan-pernyataan mau dibolak-balik. Roh itu seperti apa. Tidak. Kami tetap percaya bahwa di saat kami mati, yang kami ini mengalami kematian secara daging itu sekali, Pak. Ya, tapi kelahirannya 2 kali. Nah, itu harus tahu, ada di Alkitab dikatakan bahwa kami lahir 2 kali secara jasmani dan secara roh, lahir baru. Kami memiliki roh, diberikan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami. Kehidupan yang baru setelah dosa kami saat kami dibaptis, kami keluar menjadi manusia baru. Nah, kalau kematiannya cuma sekali, bahwa saat kami mati, Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kami kehidupan yang kekal. Tapi itu ada syaratnya juga. Kami harus mengerjakan keselamatan selama kami hidup di dunia ini. Tidak seenaknya hidup. Hidup di dalam buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Matius 5 ayat 22 itulah yang menjadi karakter hidup kami. Kasih yang pertama. Setelah itu apa? Ada damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri. Sehingga kehidupan kami harus ada standarnya. Standarnya harus ada. Itu yang kami pupuk. Sepintar apapun kami tahu tentang Alkitab, tapi kalau kami tidak memiliki buah roh, itu tidak ada gunanya, Pak. Tuhan kami mengajarkan karakter yang diubah. Kehidupan mengasihi, mengampuni, itu harus ada sebagai ciri khas pengikut Yesus. Kalau tidak ada itu, tidak ada gunanya, Pak. Mau pintar pun saya hafal dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Tidak ada gunanya. Semua itu 0, 0. Makanya dikatakan, di saat keselamatan itu adalah... Bu, gantian dong khotbahnya, Bu. Gantian ya, Bu. Oke, silakan, Bu. Silakan. Enggak, saya abang saya aja. Oke, saya tutup ya, saya turun, saya tidak akan ikut lagi karena Di sini aja, Bu. Bentar, Bu. Saya cewek sendiri loh, Bu. Temenin saya. Oke, Bu Rifa, ya. Iya. Salam kenal ya, Bu Rifa. Salam ya. kenal Ibu Salam kenal, Bunda. Riz.
Oh iya, sama-sama Bapak-bapak yang hebat-hebat. Terima Kalau kasih. saya mendengarkan paparan ibu ini ya luar biasa lah ya. Tapi itu saya lihat bertentangan dengan pengajaran Tuhan kepada nabi-nabi. Contoh misalnya di dalam 1 Tawarik 17:20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, laisa kamislihi syai'. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Nah, sementara yang ibu jelaskan ini jelas sekali tidak bisa terlepas daripada konsep yang betul-betul bertentangan dengan 1 Tawarik 17:20. Tidak ada yang sama dengan Engkau. Yesus sama dengan kita. Kami telah mengetahui bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, Kristen mengajarkan 3 Tuhan. Ada yang Bapa, ada yang manusia, ada yang roh. Bukan 3 Tuhan, Pak. Bukan 3 Gantian Tuhan. Bu, bentar Bu. Oke. Ya, silakan. Jadi kalau ibu melihat pernyataan Tuhan itu seorang diri di dalam kitabnya orang Yahudi misalnya, bahwa Tuhan itu seorang diri, tidak ada yang serupa dengan dirinya, laisa kamislihi syai'. Lalu kemudian ibu mengambil data di mana Yesus yang manusia juga itu adalah Tuhan. Itu sudah 2 berartinya. 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Maka sekarang ya Tuhan, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Tuhan itu sendiri, bukan 2, bukan 3. Yesaya 37:16. Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Sementara Yesus ini adalah Tuhan baru. Nanti di abad pertama, abad ketiga resmi menjadi Tuhan dia. Sementara sebelum Yesus itu ada, sudah ada Tuhan yang berdiri sendiri, yaitu Elohim Israel. Nah, Kristen muncul. Makanya kalau saudara-saudari kita mengatakan Tuhannya satu, yang mana yang satu itu? Yesus kah, Bapa kah, Roh Kudus kah? Kalau Bapa itu Tuhannya Bani Israel. Nah, Yesus ini siapa? Roh Kudus ini siapa lagi? Sementara Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada Bani Israel, termasuk kepada Yesus, itu cuma satu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, ibu tadi begitu semangat mengajarkan Yesus, mengajarkan Roh Kudus, sementara 2 oknum ini bukan Tuhan. Mereka hanya perantara. Demikian Bu, silakan. Silakan Bu. Apa dari Ya. Bang Togi Simajuntak? Oke. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Malam. 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 Saya juga baru bergabung dan baru mendengarkannya. Konsep Tritunggal ini sebenarnya bukan hanya membingungkan sebenarnya bagi saya, ya. Kalau saya pribadi, kita melihat konsep ketuhanan itu melalui apa dulu? Kita melalui tubuh manusia kita atau melalui pemikiran Tuhan, ya. Kalau kita mengatakan bahwa Tritunggal itu dengan konsep manusia, sampai pagi pun gak akan nyambung. Kenapa saya berkata demikian? Kita harus tahu dulu kenapa Yesus itu disalib. Kenapa orang Yahudi membenci sekali dan ingin menyalibkan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat dia jadi salah? Ini yang menjadi pertanyaannya, baik itu mau di Muslim maupun di Kristen, ya. Kita harus tahu dulu itu. Para imam yang saya tahu membenci dan ingin menyalibkan Yesus karena Yesus sudah menyatakan diri sebagai setara dengan Allah. Kalau kita baca secara keseluruhan kitab Injil, tidak usah dipotong-potong, ya. Kitab Yohanes yang tadi dibacakan tentang kenapa Yesus berkata bahwa dia ingin memperkenalkan Allah, tapi kalau hanya memperkenalkan saja kepada bangsa Israel hari itu, kenapa mereka membenci dia dan harus sampai disalibkan? Itu kuncinya di situ, Pak.
Ya, jadi kalau saya pribadi melihat bahwa kalau kita mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ataupun dia nabi, itu nggak ada yang salah. Itu nggak ada yang salah. Gitu loh. Kenapa Yesus itu disebut sebagai Allah dan sebagai Tuhan bagi umat Kristen secara khusus? Karena kami percaya bahwa dari zaman kisah nabi-nabi ini, mereka diutus ya untuk memperkenalkan siapa Tuhan, khusus kepada bangsa Israel. Yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Suma ya. Minta maaf kalau salah sebut nama. Kalau itu sih menurut saya. Jadi kalau pada saat dimana dikatakan bahwa siapa sih Yesus, di dalam Alkitab tercatat bahwa dia adalah anak Allah, ya. Dan siapa Bapa? Bapa adalah Allah sendiri, ya kan? Dan siapa Roh Kudus? Ya Roh Kudus itu juga sendiri. Bagi saya itu sendiri juga. Tapi ketiga ini, kenapa dinyatakan jadi satu? Bahwa pekerjaan mereka dilihat dari pekerjaan mereka satu persatu. Apakah zaman sekarang Yesus masih ada? Masih bekerja? Apakah Bapa masih berbicara seperti kepada nabi-nabi lagi? Seperti dalam zaman perjanjian lama? Makanya dikatakan di dalam kitab Yohanes yang tadi mungkin dikatakan bahwa dia akan pergi, tapi dia akan mengirim penolong buat kita. Dan dia akan dan itu adalah Roh Kudus yang akan menyatakan bahwa kebenaran itu seperti apa. Itu dalam Alkitab tercatat. Ya. Kalau itu bagi saya seperti itu. Jadi konsepnya itu baru pada saat dimana saat Yesus naik ke sorga pun, waktu dia terangkat ke sorga pun, dia sudah berkata kepada para muridnya yang mungkin ada tercatat dalam Alkitab bahwa kalau seseorang diajarkan dan minta dibaptis, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kenapa harus 3 itu lagi? Gitulah. Apakah itu menjadi suatu pertanyaan penting buat kita? Gitulah. Kalau misalnya kita bisa bicara begini, kalau misalnya Muslim percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang disembah, wajar-wajar aja. Kita mengikuti ajaran yang ada, ya. Kita bicara iman, kita hanya mengetahui Tuhan itu dari kitab suci yang kita pegang masing-masing. Itulah. Itu bagi saya. Dan saya merasa bahwa bagaimana saya bisa melihat bahwa seseorang itu harus percaya kepada Tuhan seperti apa. Kita orang Kristen pun bilang kita mengimani Tuhan, tapi kelakuan kita nggak seperti Tuhan, sama aja dan kosong. Muslim pun demikian. Kita berdebat tentang Tuhan, tapi kita tahu nggak konsep pemikiran Tuhan kayak bagaimana. Kita jangan pakai pemikiran kita sebagai manusia yang Bapa itu sendiri, ini sendiri, akhirnya ada 3, itulah. Tapi kita pernah tahu nggak? Pernah nggak bertanya sama Tuhan secara khusus dan Tuhan menjawab itu semua pada kita? Nggak ada kan? Kita hanya mengimani dan percaya kepada kitab suci masing-masing. Gitu. Oke, Mbak Aris mau tambahin? Mbak Aris, silakan. Mungkin itu sih yang saya tahu sedikit. Ya. Oh Terima iya. kasih. Ya, terima kasih. Itoko gini sama ya, karena kita sama-sama ya. Jadi apa yang dikatakan tadi, saya kira ya itu sudah mewakili, ya sama. Intinya bahwa tetap saya bilang bahwa Tuhan itu, Allah itu satu, karyanya 3. Jadi itulah yang kami imani sampai hari ini, dan saya tetap pegang iman itu bahwa Roh Kudus hari inilah yang menolong kami. Ya, jadi saya kira itu aja sih Bapak Ibu. Mau sampai kapanpun kita berbicara, selama itu yang sudah kami paparkan, ya itu iman kami seperti itu gitu loh. Itu aja sih Bapak Oke, Ibu. Bang. Terima kasih ya. Saya kira saya akan keluar Bentar aja Bu, ya. sebentar. Udah malam. Gini, sebentar aja, kasih 15 menit lah Bu, biar Bang Zuma dan saya menanggapi lah. Kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol tentang iman Bu, ya kan? Lagian masa Ibu tega Iya. ninggalin saya cewek sendiri di sini? Nanti saya diculik lagi Bu. Hah? Ya nggak apa-apa dong. Iya, jangan Ibu di sini aja nemenin saya biar fair. Ya lanjut Bang Zuma mungkin. Iya, jadi kalau saya melihat ya kita tetap saling menghargai gitu ya kan. Hanya saja kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala mengakui dirinya adalah Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui dirinya adalah utusan Tuhan. Umat Islam kemudian mendudukkan perkara dua ini pada tempatnya masing-masing.
Allah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan. Dan ketiganya saling mengakui. Allah mengakui Rasulullah, Rasulullah mengakui umatnya, umatnya mengakui yang kedua tersebut. Tapi ini tidak berlaku kepada orang-orang Kristen terhadap Bapa, Yesus, dan Kristen. Hanya Kristen sendiri yang mengklaim dirinya sebagai pengikut, sebagai orang yang kemudian merasa percaya diri, kami adalah orang yang diselamatkan, diajarkan ajaran kasih. Tapi Yesus sendiri tidak memberikan suatu sinyalemen kuat, ya, bahwasanya ada jembatan yang menjadi penghubung antara Yesus dengan Kristen. Karena Kristen muatan ajarannya berbeda, Yesus juga muatan ajarannya juga berbeda. Pada saat Yesus datang kepada Bani Israel misalnya, 3 tahun dia berkhotbah di sana, tak ada satupun ajarannya yang menyatakan dirinya itu adalah Bapa yang datang menjelma menjadi manusia atau inkarnasi dalam pribadi yang berbeda. Tujuan kedatangannya, cakupan ajarannya adalah dia utusan Tuhan. Finalnya di situ. Saban hari dia ngajar, siang malam memberikan pengajaran kepada Bani Israel, aku utusan Tuhan. Nah, muncul Kristen kemudian yang dengan bangganya mempersembahkan sebuah keyakinan yang nyata di mata kita di dalam Bible, bahwasanya Yesus tidak mengenal Kristen ini, dalam arti kata konsep ajarannya tidak dikenal oleh Yesus. Nah, tetapi bagaimana kemudian Islam menyikapi? Oh, ternyata ini terjadi karena memang penggenapan dari nubuatan Yesus kepada Bani Israel. Waspadalah kepada orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang datang kemudian menyamar seperti domba. Jadi ada orang yang nyamar-nyamar seperti pengikut Yesus, tapi bukan. Kelihatannya dia pengikut, tapi kalau kita selidiki ajarannya, konsep Tuhannya, konsep ibadahnya, konsep kitab sucinya, sama sekali tidak ada legitimasi dari Yesus. Ini yang sangat disayangkan. Kalau Islam berbicara mengenai Allah, Allah mengklaim bahwa dia satu-satunya Tuhan. Nabi Muhammad SAW utusan Tuhan. Keduanya saling mengakui. Kemudian Islam dengan Al-Quranul Karim saling mengakui. Mereka include menjadi satu pengajaran yang saling mengakui satu sama lain. Tapi kalau Kristen, ini yang tadi saya katakan, tidak ada pengakuan Yesus bahwa pengikutnya itu ya Kristen. Tidak ada. Ajaran-ajaran Yesus itu cakupannya adalah hukum Taurat. Sementara Kristen ini bukan hukum Taurat, bukan hukum Taurat, tetapi hukum mematikan Taurat. Nah, itu yang ada di Kristen. Bagaimana kemudian mereka memoles ajaran mereka dengan ajaran kasih, ajaran baik menurut pandangan teman-teman Kristen. Tapi kesemua itu bukan bersumber dari Yesus. Sama sekali nggak ada yang bersumber dari Yesus Kristus. Itu pandangan saya, Bung, sebagai Muslim. Silakan. Boleh Iya. saya luruskan sedikit? Oh iya, silakan. Oh iya, silakan. Jadi saya agak tidak sepaham ya dengan pernyataan dari abang tadi ya. Jadi begini Pak, kenapa kita berani berkata bahwa Yesus itu Tuhan? Pertama yang kita tahu adalah hukum Taurat itu seperti apa. Mungkin bagi saya, Muslim tidak mengerti hukum Taurat Pak. Bagi saya, kenapa? Dalam hukum Taurat itu sendiri dari awal, dari zaman Musa, ya, itu ada namanya satu yang kita tidak sadari, ya, bahwa tentang namanya pengorbanan, ya, kurban penebusan dosa. Itu dalam hukum Taurat ada, yang tertulis dalam Alkitab maupun di kitab Yahudi pun ada, ya, itu ada. Nah, pada saat itu mereka harus untuk mengampunkan dosa, mereka harus bawa anak domba, ya, bawa kurban kurban untuk datang kepada imam. Itu di dalam kemah Tuhan, bait dalam kemah Tuhan, mereka harus ketemu dengan imam dulu untuk penumpahan darah itu untuk pengampunan dosa. Kenapa Tuhan melakukan itu? Kan Tuhan bisa mengampuni aja. Itu yang saya bilang tadi dari awal. Kalau kita memakai konsep manusia, kita akan tidak bisa nyampe. Kita pahami itu dulu. Kalau kita bicara hukum Taurat tadi,
Apakah Muslim bisa jelaskan hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum Taurat yang dibicarakan, tapi di dalam 10 hukum Taurat itu ada aturan-aturan penting tentang pengampunan dosa. Ya, Yesus datang ke dunia, ya, pada saat dinubuatkan oleh kitab-kitab yang lain, ada kitab Yesaya dan lain-lain, itu Allah sendiri berbicara bahwa Dia sendirilah yang menyelamatkan bangsa itu, ya, menyelamatkan umat manusia, Dia sendiri. Bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana caranya? Kenapa nggak dari Adam dan Hawa saat jatuh ke dalam dosa, Tuhan hapuskan aja buat yang baru? Itu pemikiran kita manusia. Kenapa harus ada pengorbanan? Ini yang nggak dipahami, gitu loh. Ya, kita pahami itu dulu. Kalau memang Tuhan Dia bisa mengampuni dalam artian kita pemikiran manusia, ya, daripada pada zaman Adam dan Hawa saja sudah jatuh dalam dosa, harusnya Tuhan udah ambil semua kembali dan buat yang baru aja. Itu kan pemikiran kita manusia. Itu loh. Ngapain harus susah-susah dari jatuh dalam dosa? Kita harus mengenal dosa ini, dosa itu. Harus hukum Taurat turun. Kenapa harus sampai segitunya? Ya kan? Itu dari awal kita cerita dulu. Ya. Yesus, Dia datang ke dunia, Dia harus menjadi domba terakhir penebusan agar, ya, bait Allah yang tadi dibilang pembatas antara manusia dengan Allah itu tidak bisa dilangsungkan ke sana, ya, akhirnya terbelah menjadi dua, dan akhirnya kita manusia bisa minta pengampunan dengan sendirinya hanya melalui jembatan yang tadi Bapak ceritakan itu, ya. Tapi secara harafiah, secara argumen harafiah tidak tertulis bahwa dia jembatan, ya. Di situ nggak tertulis jembatan, di dalam itu nggak ada. Tapi dia adalah perantara antara Allah dan manusia. Kenapa? Karena Allah sendiri kalau ketemu manusia, manusia pasti mati. Karena Allah adalah Maha Suci. Dia harus mencari menurut anaknya ke dalam dunia sebagai manusia agar kita bisa mengenal Allah itu bagaimana, yang penuh kasih itu. Karena bangsa Israel tidak menerima keselamatan itu, maka keselamatan itu berhak untuk ke seluruh dunia. Gitu loh. Yang awal mulanya untuk bangsa Israel, kalau kita mau baca itu. Nah, jadi itu yang terjadi sebenarnya dalam Alkitab kalau kita mau bicara secara khusus, ya. Itu poin pertama yang tadi mungkin saya bilang saya agak bantah sedikit, ya, saya kurang sependapat, ya. Nah, yang kedua, yang kita harus tahu bahwa dari zaman dulu, kalau para nabi berbicara kepada bangsa Israel, selalu tertulis di situ, dia bilang apa? Allah berfirman. Allah berfirman. Tapi pada saat Yesus turun ke dunia, Dia berkata, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang baik, akulah roti kehidupan. Kenapa harus aku? Karena di dalam kitab Perjanjian Lama, pada saat zaman Musa bertanya kepada Allah secara khusus di Gunung Sinai, dikatakan, saya harus menyebut apa? Siapa nama Tuhan untuk saya sampaikan kepada bangsa Israel? Gitu loh. Bangsa Israel sendiri untuk menyebut nama Allah sendiri tidak bisa. Makanya dikatakan aku adalah aku. Gitu loh. Dia tidak bisa. Makanya dikatakan bahwa dalam cerita Injil ini, 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau kita baca secara seksama keseluruhannya, kenapa para ahli Taurat, orang-orang Farisi ingin sekali menyalibkan Yesus? Itu yang saya cerita tadi. Karena dia sudah dikatakan bahwa menurut pemahaman mereka, ya, bukan pemahaman kita, pemahaman mereka, bahwa Allah itu sudah dia udah menyamakan diri dengan Tuhan. Itu yang buat mereka. Makanya pada saat penyaliban, para imam selalu katakan apa? Dia menyamakan diri dengan Allah. Itu sudah hujatan, sudah menghina. Itu tertulis dalam Alkitab. Gitu loh. Kenapa Yesus tidak mengaku akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya cuma kasih tahu, jangankan itu, ya, seorang pengemis saja kalau mengaku kalau dia presiden, dipercaya enggak? Kan enggak. Gitu loh. Kalau dia katakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku, maka dia diapain? Dipercaya enggak? Enggak mungkin. Gitu loh. Makanya dia memakai perumpamaan, memakai istilah. Makanya pada saat dimana ada cerita di situ di Alkitab itu, pada saat pelacur itu mau dilempari batu dan Yesus mau diuji di situ, apa yang harus dikatakan apa? Guru, apa yang harus kami perbuat dalam hukum Musa? Kalau ketemu dengan perempuan pelacur begini harus dilempari, gitu loh. Perempuan yang berzina harus dilempari dengan batu. Tapi Yesus berkata apa sama dia, sama mereka semua?
Siapa yang tidak berdosa hari ini, yang tidak melakukan dosa sampai hari ini, dia yang pertama kali melemparkan batu itu. Setelah semua pergi, apa yang Yesus katakan terakhir kali? Aku pun tidak menghukum engkau. Dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat lagi. Manusia siapa yang berani berkata begitu demikian? Yesus memakai perumpamaan, makanya dikatakan, saya memakai perumpamaan agar kita mengerti harusnya. Tapi saya bilang dari tadi bahwa kita selalu memakai konsep manusianya yang buat kita tidak akan mengerti, gitu loh. Karena diri Yesus itu kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan itu kalau tanpa ada Dia, kita Kristen gak kenal siapa Tuhan kita. Kita seperti bangsa Israel yang ya Tuhan seperti begitu, gitu loh. Nah, jadi itu yang kedua yang saya bilang sama bantah seperti tadi, bahwa dia udah nyatakan tapi nggak dimengerti, gitu loh. Nah, contoh seperti dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib oleh orang Yahudi tidak mengaku menyalibkan Nabi Isa. Memang Nabi Isa nggak disalibkan oleh Nabi siapa? Tidak dibunuh oleh bangsa Yahudi, yang bunuh orang Romawi. Itu nggak tertulis dalam Al-Quran juga. Yang membunuh Nabi Isa siapa? Orang Romawi. Memang Yahudi nggak bunuh. Yang menyalibkan adalah orang Romawi. Itu nggak tertulis juga dalam Al-Quran. Itu loh. Jadi itu saya bilang tadi, kalau kita mau berbicara memakai konsep manusia terus, akibatnya nanti sampai pagi pun nggak akan selesai. Gitu loh. Kalau kita ingin tahu siapa Tuhan itu, kita pelajari pelan-pelan. Oke, Pak. Oke, Itu gantian ya, dari saya. Bang. Terima kasih. Mbak Riz mau tambahin sedikit. Mbak Riz. Kalau saya tadi sudah cukup luar biasa tadi sampaikan ya. Di dalam kekristenan sendiri kan tadi dikatakan Kristen itu asal mulanya kan dari mana gitu loh ya. Kan Kristen itu pengikut Yesus. Tapi Yesus bukan pembawa agama. Agama itu kan buatan manusia. Kalau kita mendalami hubungan pengikut Yesus itu maksudnya adalah kita ini bukan agama, tapi kita adalah lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan, gitu loh. Jadi tidak berbicara agama. Kristen itu bukan agama. Kristen adalah hubungan dia dengan Tuhannya, seperti itu. Tuhannya siapa? Yesus. Nah, itu saya cuma nambahkan itu aja sih. Ya, asal mulanya Kristen di mana itu kan ada terpapar di Alkitab. Kitab para rasul itu mengatakan di kota Antioquia itu pertama kali Kristen berdiri, itu sejarah semua. Tapi Kristen bukan agama. Kristen adalah pengikut Yesus yang memiliki hubungan dengan Tuhannya. Nah, seperti itu. Itu aja sih, Pak. Kalau saya kira terima kasih juga buat Ito Togi tadi, saya juga menambah wawasan saya ya. Karena belum tentu saya Kristen tahu semuanya, tidak. Tapi dengan berdiskusi ini, saya juga terberkati lah dengan apa yang disampaikan tadi. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Ya, kita di sini adalah saudara. Saya percaya di dalam saudara ini kita sama-sama membangun diskusi yang istilahnya itu saling menghargai ya. Seperti itu aja Bapak Ibu. Terima kasih ya. Buat kesempatannya. Lanjut Abang Juma. Ya, mungkin dari Saudara Rasik sebelum saya. Enggak, silakan Gurunda. Enggak. Oke, baik. Terima kasih. Dita Unirifa. Diam host. Oke, baik. Saya ambil dari yang tengah ya. Kenapa Yahudi kemudian ingin menyalibkan Yesus? Alasannya menurut saudara kita dan menurut Bible dan menurut saya, karena Yahudi salah paham, mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, bukan mengira Yesus mengakui dirinya Tuhan. Jadi menyamakan, artinya Tuhan tetaplah Tuhan, Yesus manusia, tapi menyamakan dirinya seperti Tuhan, bukan menggantikan Tuhan menjadi dirinya, tidak. Nah, tapi apakah hanya sampai di situ? Ternyata Yesus tidak diam. Ketika orang Yahudi menganggap dirinya menyamakan dengan Bapa sang Tuhannya Abraham, Yesus klarifikasi di dalam Yohanes 10 nomor 34. Apa yang Yesus katakan? Hai, bukankah di dalam kitab Taurat yang kalian pegang ada tertulis bahwa siapapun yang diserai tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah.
Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau aku Yesus mengaku aku adalah Allah, akulah Alfa dan Omega, akulah pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain aku, wajar. Kenapa? Aku adalah petugas yang mendapatkan mandat. Aku duta, aku utusan, aku wakil, aku rasul dari langit untuk menyatakan firman Tuhan kepada kalian. Apa yang Tuhan katakan? Akulah Alfa dan Omega. Siapa yang Alfa dan Omega itu? Ya Tuhan. Aku hanya petugas yang ditugasin untuk menyampaikan firman-Nya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk aku katakan kepada kalian. Jadi kalau aku mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, itu karena aku sedang menyampaikan firman Tuhanku. Tuhan selain aku. Makanya Nabi Musa alaihissalam pun dalam Al-Quran mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana. Ya, Nabi Musa sedang menyampaikan firman Tuhan kok. Jadi kalau Nabi Isa, Yesus naik ke atas gunung misalnya, lalu kemudian dia mengatakan, wahai seluruh manusia, percayalah kepada aku, tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang otaknya cerdas pasti tahu, oh ini manusia yang adalah nabi, yang adalah rasul, yang mendapatkan penglihatan, mendapatkan wahyu ilham dari Tuhan untuk menyampaikan firman. Itu Yesus klarifikasi. Muncul Kristen justru jauh lebih salah paham lagi. Yesus sudah klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya di dalam kitab Keluaran, Musa diperintahkan mengajarkan kepada Fir'aun bahwa dia adalah Allah dan Harun adalah nabinya. Selesai di situ. Langsung kemudian sabar. Iya, silakan. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan Yesus tidak menghukum wanita yang berzina oleh karena laporan-laporan orang. Ingat Bung, ingat. Zaman Yesus hukum Taurat itu tidak lagi dijadikan sebagai landasan pijakan hukum oleh Bani Israel. Yesus bukan imam. Dia bukan imam Lewi. Dia bukan kemudian sebagai tokoh, sebagai gubernur. Bukan. Dia tidak punya kapasitas untuk menghukum, apalagi sampai mengkisas. Ingat, di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 7 nomor 49, Yesus mengatakan orang banyak ini terkutuk karena mereka tidak mengenal hukum Taurat. Endingnya di Matius 23 nomor 1 dan seterusnya Anda baca. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat. Jangan kau dengarkan mereka, jangan kau ikuti mereka, tapi dengarkan semua apa yang diperintahkan kepadamu. Sebab mereka memerintahkan melakukan hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukan hukum Taurat itu sendiri. Jangan kau ikuti pekerjaan-pekerjaan mereka. Pesan Yesus. Nah, Yesus tidak mengkisas, tidak merajam karena Yesus bukan imam, dia bukan gubernur, pemerintahan Yesus gak ada. Dia manusia biasa pada saat itu, hanya guru dari segelintir manusia. Kok bisa dia merajam manusia? Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, jangan lagi kau berbuat begitu. Artinya ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, penyaliban tidak dibutuhkan. Gak ada penyaliban itu. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga ya. Setelah ini ada 4 poin. Nanti teman-teman boleh membantah saya atau meluruskan ketika Anda menganggap saya ini keliru. Yesus datang, orang Islam itu harus paham Taurat. Orang Islam nggak paham Taurat. Di Taurat itu ada persembahan darah. Bung, kami paham Al-Quran menjelaskan tentang Taurat. Yesus menjelaskan tentang Taurat. Ada persembahan, ada kurban, ada penebusan. Tapi baik Tuhannya Islam maupun Tuhannya Yahudi, Tuhannya para nabi, tak ada sama sekali pernah meminta persembahan darah manusia. Yang minta persembahan darah manusia itu hanya dewa Molok, dewanya orang Romawi, dewanya orang Mesir, dewanya orang Yunani. Mereka mempersembahkan darah manusia untuk dewa-dewa mereka. Tuhan yang kami kenal, baik Yahudi maupun Islam, itu tidak pernah minta darah manusia. Tolong diluruskan ini. Tidak ada itu.
Tuhan minta darah manusia, nggak ada. Imamat 1 nomor 2 dikatakan, katakan kepada orang Israel, kalau mereka ingin mempersembahkan kurban penebus salah atau penebus dosa, sampaikan kepada mereka agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Itu menurut pengajaran Musa. Bagaimana dengan pengajaran Yesus? Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan, pergilah, lakukanlah persembahan korban seperti persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Yesus loh itu yang memerintahkan. Nah, dari mana kemudian Kristen mendapatkan konsep mempersembahkan darah manusia ini? Ini PR buat teman-teman Kristen. Terakhir, Kristen itu bukan agama, tapi itu adalah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Anda ingin berhubungan dengan Tuhan yang Anda tuhankan adalah utusan Tuhan? Hubungan kemana perginya tuh? Nyembah anak Maria. Ini hubungan apa namanya? Sementara hukum Torah, hukum pertama, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi justru mengambil anak Maria sebagai sembahan. Bahkan ditambah lagi, Roh Kudus disembah. Padahal Roh Kudus, Bung, tipikal Roh Kudus menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 12, apa yang dikatakan oleh Yesus? Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia juga adalah pesuruh, dia juga pembantu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan. Sama seperti Yesus, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia juga adalah makhluk utusan. Saya kira 4 poin ini yang saudara-saudara harus renungkan kembali, bahwa ketika kita menjabarkan konsep iman, kudu wajib berdasar terhadap dalil. Ingat, saudara mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Agama itu adalah ajaran. Yesus memiliki konsep. Yesus datang kepada Bani Israel, dia tidak ateis, dia bertuhan. Dan ketika dia bertuhan, dia ternyata mempraktekkan sebagai seorang muslim. Apa muslim itu? Orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Yohanes 4, apa yang dikatakan oleh Yesus? Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Beliau muslim yang taat. Subhanallah. Silakan. Silakan Bang, awas jeda itu nanti kepental lagi. Silakan Bang Yohan, ada yang mau Togi, ditanggapi? silakan. Oh, Bang Togi udah, oke. Bang Togi silakan. Bang Yohan. Bang Togi. Bang Yohan. Ya, makin menarik kalau saya lihat sini, karena ini bahasnya luar biasa. Siap. Lanjut, Terima kasih Bang. atas masukannya tadi ya. Nanti saya sedikit ya Bang, sedikit aja. Oh iya, silakan. iya, Bunda Uni, Duluan, silakan. duluan. Bang Togi aja dulu, saya sedikit aja nanti. Silakan. Mbak duluan. Bang Togi aja dulu, saya sedikit aja nanti. Bang Yohan ini noise-nya turunkan mic lagi Bang Yohan. Bang Togi aja dulu, saya sedikit aja nanti. Di mute dulu. Aduh. Oke, mungkin saya Oke, sedikit baik. aja. Ya, silakan. Saya cuma mau bilang sama Bang Togi sama teman-teman Kristen lain itu luar biasa loh hebatnya. Kenapa? Cuman kalian yang mampu mendikotomikan Tuhan atau mendeskripsikan Tuhan dengan mengkonsepkan Tuhan, bukan konsep tentang ketuhanannya, bukan. Tapi yang kalian konsepkan adalah Tuhan. Tuhan jadi 3 kalian bikin, lalu kalian bilang 1. Ya, itu hebatnya kalian. Aku agak noise di sini Bang Zuma, lanjut dulu. Bang Togi dulu. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Memang kalau pemahaman yang seperti tadi ini memang agak-agak bagi saya sih tidak ada masalah buat saya ya. Cuma memang konsep tentang Alkitab mencatat bahwa tidak ada penyembahan darah manusia ya. Itu saya juga setuju karena tidak tertulis ya, dalam hukum Taurat tidak tertulis. Semua dengan hewan ya. Makanya saya berkata tadi bahwa Yesus secara pribadi ya, dalam utusannya dia ke dalam dunia ya, saya katakan bahwa dia adalah penyembahan terakhir sebagai anak domba Allah terakhir yang sudah tercatat di dalam kitab Wahyu pun. Dia adalah anak domba Allah ya. Dalam artian bahwa kurban itu akan berhenti hanya sampai di dia saja ya. Itu tercatat di dalam kitab Wahyu juga ada tercatat ya. Dan saya juga setuju bahwa tidak tercatat di dalam Kejadian, Keluaran
Dalam kitab Imamat pun tidak tercatat bahwa tentang namanya korban darah manusia. Semua tentang namanya korban darah hewan. Kalau misalnya kita tidak meyakini, pribadi tidak meyakini bahwa darah anak domba Allah itu sudah dicurahkan, ya, sampai hari ini pun saya masih persembahan darah masih berlaku, ya, hukum Taurat masih berlaku untuk penyembahan darah anak domba, ya, anak atau penyembahan darah hewan. Kalau saya perhatikan begini, kalau pada saat dimana Yesus bersama murid-muridnya yang ada di untuk melakukan perjamuan, mereka melakukan perjamuan itu, Yesus berkata bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang baru, ya, untuk kita ambil dan kita minum, dan inilah tubuhku sebagai minta maaf, mungkin saya salah, mungkin saya terbalik, ya. Inilah tubuhku sebagai tanda perjanjian, mungkin darah ini untuk darah itu untuk penghapusan dosa, ya. Nah, jadi Yesus sendiri mengakui bahwa itu sebagai perumpamaan untuk darah dan darah tubuh dan darahnya, ya. Nah, dia ingin kita melakukan itu untuk sebagai peringatan untuk dia, ya. Yang menjadi problem tadi, ya, yang tadi dikatakan bahwa Yesus itu pada zaman Yesus itu dia bukan seorang gubernur, ya, atau seorang imam yang dia bisa mengatakan demikian, ya. Yang menjadi PR saya akhirnya saya bertanya begini, kalau itu yang terjadi, kalau Yesus dia bukan siapa-siapa, dia hanya seorang guru di antara segelintaran orang, ahli Taurat, ahli orang-orang Farisi yang dikatakan pemuka-pemuka agama pada saat itu, kok malah harus bertanya ke dia dan harus menuruti dia, nggak melempari batu sehukum hukum Musa. Ini yang menjadi pertanyaan saya lagi akhirnya. Kalau di zaman itu dia nggak punya power seperti yang dikatakan tadi. Dia bukan seorang imam, dia hanya seorang guru di segelintaran orang. Kalau seorang guru di segelintaran orang, kan hanya orang-orang itu aja mendengar. Sebagai contoh, mungkin saya seorang kepala sekolah di sekolah A, nggak bisa saya perintahkan orang-orang yang di seberang sana atau di daerah lain, ya, untuk mendengarkan saya, atau mungkin di instansi lain. Tapi ini loh imam-imam yang dikatakan para imam loh, pemuka agama, kok malah pergi meninggalkan dia, gitu loh. Kalau dikatakan tadi bilang Musa adalah Allah itu sendiri, iya, Musa betul dikatakan begitu waktu di dalam Alkitab. Dia adalah Allah sendiri, dikatakan seperti Allah begitu. Hak yang Tuhan katakan kepada siapapun sebagai Allah, ya, itu hak Tuhan, bukan hak saya. Dan saya mempercaya itu, gitu kan. Dan saya tidak bantah itu loh. Dan itu benar. Namun kalau tentang ketuhanan Yesus sendiri, saya pribadi saya mempercayai dia karena ada beberapa bukti banyak sekali yang menyatakan seperti demikian. Seperti dikatakan tadi bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Alfa itu adalah awal, Omega adalah akhir. Awal dan akhir itu siapa? Sedangkan dibilang Yesus adalah penjaga, ya. Saya dari tadi buka kitab Wahyu yang dikatakan tadi itu, saya belum ketemu tentang kata penjaga di situ, gitu loh. Dia katakan bahwa dia adalah utusan, tadi sudah saya jelaskan. Bahwa dia memakai kata utusan itu, bahwa betul dia diutus sebagai manusia ke dalam dunia. Makanya tadi saya katakan bahwa saat Yesus diutus ke dalam dunia untuk sebagai penebusan anak domba Allah terakhir, itu benar dia sebagai utusan. Saya nggak bantah juga. Apakah dia seorang nabi? Iya, dia seorang nabi. Dia seorang guru? Iya, dia seorang guru. Makanya dikatakan di kitab Yesaya juga dikatakan bahwa dia adalah Allah perkasa. Saya lupa, saya coba buka ayatnya, saya lupa di kitab Yesaya itu tentang nubuatan tentang Yesus, ya. Nah, yang disebutkan itu pada saat ditanya kepada Petrus juga, siapakah aku ini? Ada orang yang berkata engkau nabi, ada yang berkata engkau adalah seorang nabi, ya, nabi zaman Nabi Elia. Dan Petrus menjawab, engkau adalah seorang Mesias. Dan Yesus berkata bahwa bukan kau yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata, roh dalam dirimu yang berkata-kata, bukan kau yang berkata-kata dengan mulutmu sendiri, ya. Nah, kalau kita membaca itu secara pikiran manusia itu gamblang, dalam arti bahwa siapa sih Yesus ini, gitu loh. Kalau dia nabi, ya benar nabi. Makanya saya katakan dari awal, kalau saya ketemu dengan seorang muslim katakan Yesus itu adalah nabi, ya saya iakan, gitu loh.
Dan saya percaya dia juga seorang nabi. Itu nabi besar. Dia imam, iya dia seorang imam. Tercatat di dalam Alkitab juga bahwa dia imam tertinggi, ya kan? Dia raja di atas segala raja. Iya, dia juga raja di atas segala raja. Itu loh. Jadi sama seperti dikatakan bahwa kalau tadi mungkin sempat saya dengar bahwa apakah manusia bisa disebut kursi? Saya katakan juga iya. Saat anaknya minta di pangkuan duduk di saya, anak saya minta di pangkuan, saya adalah kursinya dia. Pada saat saya dijadikan kasur, iya saya kasur buat anak saya. Saat dia tidur di atas saya. Gitu loh. Apakah saya kasur? Bukan. Gitu loh. Jadi peran-peran itulah yang kadang-kadang kalau kita memakai pemikiran yang manusianya, kita nggak akan dapat. Makanya saya tidak suka kalau ada seorang Kristen yang berdebat mempertahankan sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti gitu loh. Nah, kenapa saya berani berkata demikian? Karena memang adik saya juga Muslim, ya. Dia seorang haji, ya. Dan kita bergaul baik-baik aja, dan kita sering bertukar pikiran, menyamakan pendapat, di mana kita sama menyembah Tuhan yang sama, gitu loh. Saya menyembah Allah, iya, gitu loh. Tapi saya menyebut Allah itu dalam nama Yesus, karena saya mengenal Allah itu dalam nama Yesus Kristus. Itu bagi saya. Mungkin itu saja sih. Saya tambahan saya sedikit. Terima kasih. Bro Admin, selamat malam. Tes suara masuk ya? Iya, silakan. Iya. Bagus tadi. Pak Togi, kemudian Bang Suma, Bu Rifa, Pak Rasid dan Bang Hos. Salam NKRI lah. Ya, saya mau respon tadi pernyataan Bang Suma kalau boleh. Bagian akhir-akhir aja sih saya dengarnya tadi mengenai Roh Kudus tidak berkata-kata ya. Kalau masalah tadi ngambil di Yohanes pasal 16 ayat 13. Ini saya baca ayatnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata. Saya ulangi, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku ini Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Betul. Itulah Rasulullah SAW. Waduh, Muhammad. Bukan Pak. Aman ya Bang ya? Aman ya Bang ya? Bentar. Saya nggak mau masuk ke situ dulu. Maksud saya begini. Ketika dikatakan Roh Kudus tidak berkata-kata, kemudian rujukannya ayat ini, artinya apa yang Roh Kudus sampaikan atau apa yang kita dengar melalui Roh Kudus itu pernyataan dari atau diperintah atau diterima daripada Yesus. Karena klaim Yesus di ayat 15-nya berbunyi, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Artinya termasuk kuasa dan lain sebagainya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Mungkin ini juga ada korelasinya dengan ayat-ayat yang lain. Misalkan di Yohanes 12:49 ya, yang sering dijadikan kutipan juga, dan ini juga kutipan lanjutan yang tadi disampaikan Bang Zuma. Saya baca dari 48-nya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49-nya, Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Nah, di dalam ajaran Kristen, karena sumber kita adalah Alkitab, kita memang mengakui batasan doktrin atau batasan tafsir yang kita sebut dalam skema Tritunggal atau Trinitas. Fungsinya supaya dalam menerjemahkan Alkitab kita nggak
nggak terlalu melebar, atau minimal bisa lah menjelaskan ayat-ayat di dalam Alkitab antar satu dengan yang lain. Dan saya rasa memang kalau dibanding dengan Muslim otomatis sudah berbeda. Bahkan menurut Muslim seharusnya Kristen ini tidak termasuk di dalam golongan urutan atau sesuatu yang terlibat di dalam keislaman, karena kitabnya sendiri sudah berbeda. Meskipun namanya hampir sama, disebut Injil, tetapi isinya sendiri kan sudah berbeda. Artinya dalam hal menerjemahkan pengertian-pengertian Alkitab pun seharusnya kita menggunakan pengertian daripada kita yang memiliki kitab. Sedangkan dari teman Muslim misalkan Bang Zuma seharusnya menggunakan pengertian daripada kitab yang mungkin Injil itu yang asli atau yang bagaimana, dari situ begitu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Kalau boleh sih nanti saya mau bertanya lagi. Silakan. Bang Juma dulu apa Bang Uni? Mbak Uni. Bang Juma. Bang. Silakan Gurunda. Bang Zuma aja, saya masih noise, soalnya saya di dalam Iya, bus. masih di luar. Silakan Gurunda. Oke, baik, terima kasih. Bang Zuma. Iya, cek. Baik. Jadi ketika Yesus mengatakan inilah darahku, yang diperlihatkan Yesus di sana anggur. Inilah dagingku yang dipersembahkan, yang dipertontonkan Yesus di sana adalah roti. Dan tidak ada kemudian Yesus itu berkata dari dirinya sendiri. Karena dia sudah mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti tidak akan pernah bisa kita menemukan sebuah pernyataan Yesus yang meminta dirinya untuk dikorbankan sebagai penebus dosa, kecuali ucapan-ucapan penulis dari Bible itu sendiri. Tapi kalau Yesus mengatakan, ya inilah darahku, maka aku dipersembahkan di atas tiang salib, itu nggak ada. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara mengaku Yesus itu utusan, saudara-saudara Kristen saya mengatakan, kalau Yesus itu disebut utusan, yes, kami mengakui Yesus itu utusan. Sayang sekali Tuhan pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya di dalam Yesaya 63 nomor 9, beliau bukan utusan, beliau juga bukan duta. Nah, datanya dijelaskan gini, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, kalau ini kemudian dijadikan sebagai Yesus, itu tidak kena. Bukan seorang duta dan atau seorang utusan, sementara Yesus mengaku sebagai utusan. Tapi kemudian mungkin ada teman Kristen mengatakan, tapi dia adalah penebus dosa. Oh, jadi kalau dia menebus dosa, maksudnya dia adalah Tuhan. Mari kita buktikan. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, siapa yang menjadi korban penghapus dosa? Yesus. Apalagi lembu, apalagi domba. Apakah mereka ini adalah jelmaan Tuhan semua? Karena mereka sebagai penebus dosa? Tidak, ternyata yang dimaksud sebagai penebus dosa, dialah Tuhan yang kemudian maha pengampun. Maka kemudian ketika syarat yang diberikan sebagai pendamai adalah darah hewan, maka itulah yang menjadi pokok pengajaran, bukan darah manusia. Makanya kita tidak akan pernah bisa menemukan di Kristen sekte manapun di mana mereka bisa mengajukan Yesus sebagai korban bakaran atau korban persembahan seperti apa yang diminta oleh Tuhan. Karena kenapa? Yesus sendiri yang memerintahkan orang sesamanya untuk penebusan dosa, untuk mentahirkan diri, untuk mensucikan diri dari dosa, kudu wajib melaksanakan persembahan yang sama diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti Kristen kalau dia adalah ajarannya Yesus, Kristen kudu harus mempersembahkan darah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa, bukan yang lain. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya teman Kristen boleh ngaku sebagai pengikut, boleh. Orang Kristen boleh mengaku sebagai anak-anak Tuhan, boleh. Boleh mengaku apapun juga.
Tetapi semakin mengaku, semakin mengklaim, maka semakin tergenapi nubuatan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Artinya orang-orang non-Yahudi yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut. Nah, ini yang mungkin bisa sedikit memberikan satu pemahaman kepada teman-teman Kristen, bahwasanya setelah Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan kepada mereka akan datangnya serigala-serigala yang kemudian menyamar seperti domba. Artinya orang yang bukan pengikut mengaku sebagai pengikut. Dan alhamdulillah dengan sangat terang saya, Bang Suma, melihat itu ada pada diri teman-teman Kristen. Bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel, bukan pengikut Yesus, tapi saban hari ngaku sebagai pengikut. Nah, apakah seperti ini yang digambarkan? Apakah ini yang menjadi penggenapan daripada nubuatan itu? Jelas ya. Karena yang menyamar sebagai pengikut hanya Kristen. Kalaupun dia tidak menyamar, yang mengaku sebagai pengikut adalah Kristen. Tetapi mereka bukan melaksanakan perintah-perintah Yesus. Lalu kemudian saudaraku, terakhir dari Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kepada seluruh kebenaran. Artinya ada banyak kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh para nabi, tapi kemudian dikumpulkan, ya, disimpulkan oleh roh kebenaran ini. Dia yang menyimpulkan, dia yang mengumpulkan, dia yang menjabarkan. Maka wajar kemudian ketika roh itu datang, dia menceritakan semua ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan kepada nabi-nabi terdahulu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya yang datang setelah Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan yang masih mendengarkan perintah. Lalu kemudian perintah itu disampaikan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia akan memuliakan aku. Itu poinnya. Ia akan memuliakan aku. Tidak menghinakan, tidak menistakan, tidak membuat saya itu sial, tidak menjadikan aku sebagai tertawaan, tidak menjadikan aku sebagai pesakitan. Tetapi dia memuliakan aku. Dia mensucikan. Dia mengangkat derajatku. Dia mengajarkan kepada manusia dengan memuliakan diriku. Bukan justru mengatakan aku terkutuk, aku manusia hina, aku na'udzubillah wa na'udzubillah. Sebab ia akan memberitakan kepadamu yang diterima daripadaku, yang diajarkan oleh Nabi Isa, oleh Yesus kepada Bani Israel. Itu lagi yang diajarkan kepada manusia. Beliau diutus kepada Bani Israel, mengajarkan menyembahnya kepada Tuhannya Bani Israel. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku, ini poin terakhir. Kalau Anda mengatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, lalu Anda memaknai Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, keliru besar. Kenapa? Bapa yang mengutus Yesus memiliki pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yesus tidak memiliki itu. Berarti kalau kita memahami ini secara literal, itu keliru. Karena Bapa memiliki kekuasaan. Bapa kemudian menghidupkan dan mematikan. Yesus tidak. Bapa mengetahui hari kiamat. Yesus tidak. Pengetahuan yang dimiliki oleh Bapa tidak dimiliki oleh Yesus. Jadi tanggalkan pemahaman bahwasanya apa yang dimiliki Bapa, kepunyaan Bapa adalah kepunyaan Yesus. Bapak punya pengetahuan tentang hari kiamat, Yesus gak punya. Jadi gugur di sana. Demikian. Terima kasih. Silakan Bro Alvin dulu apa Bang Ezi dulu? Silakan Bro Alvin dulu ya. Bro Alvin, monitor. Bro Alvin. Iya. Iya, Bang Zuma.
lumayan banyak juga ya. Nah, tapi saya buka dengan yang pertama tadi yang katanya Yesus mengangkat anggur. Nah, ini juga jarang disampaikan, cuman ini saya baru dengar juga dari Bang Zuma. Kira-kira nanti mungkin bisa disambung barangkali masih sempat. Pada waktu Yesus mengangkat anggur, kira-kira anggur ini kan katanya bisa memabukkan dan lain sebagainya ya. Ini Nabi Isa ini melakukan juga atau enggak? Termasuk mengangkat anggur, mengangkat roti dan perjamuan kudus itu kira-kira melakukan juga atau tidak? Mungkin itu pertanyaan aja. Kemudian untuk tanggapan hal-hal yang lain seperti yang saya sampaikan di awal, ya gimana ya, karena kitabnya kan kita memang beda, tafsiran kita juga otomatis sudah pasti beda. Tapi sedikit yang saya mau sambung mengenai apa tadi dikatakan segala Bapa punya, aku punya, ya ini bagi kita ini sebuah klaim yang satu-satunya disampaikan oleh Yesus sendiri. Dengan berani dia mengungkapkan hal itu. Nah, klaim ini kita percaya dan kita yakini. Sehingga kedudukan Yesus meskipun sebagai manusia, kita tetap mengakui dia juga sebagai Allah itu sendiri. Nah, itu memang dalam kurun ini ya, kurun pandangan Kristen kita. Kira-kira begitu sih, itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau boleh nanti pertanyaan itu bisa disambung. Lanjut abang aja. Silahkan Gurunda. Oke, baik. Terima kasih. Al-Quran menerangkan seperti ini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad arsalna rasulam min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Artinya ketika ayat ini menerangkan wa makana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi iznillah, tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Artinya cerita yang saudaraku pertanyakan terkait dengan anggur, terkait dengan darah dan seterusnya yang diterangkan dalam Matius 26, Lukas 22, 1 Korintus 11, itu kemudian tidak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang menjadi permasalahan bukan itu. Tetapi permasalahannya kemudian adalah Yesus telah melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terlebih dahulu sebelum beliau. Framing mulu kau. Diam dulu. Framing lu, bodoh. Lu debat sama gue dong. Bentar dulu. Lu berani debat sama bisa gue. gitu, nggak bisa narasi. Jangan diturunkan, host. Jangan diturunkan, host, biarnya. Iya, orang-orang kayak gini harus diterapi. Jangan dibiarkan liar ke sana kemari. Iya. Karena iya. Jadi gini, nanti dinaikkan lagi sahabat kita yang tadi. Iya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, roti. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jangan turunin dong, cemen kali, baperan kalian, baperan keledai lah, jangan turunin lah. Bahasa dijaga tapi Sabar, emang kalian keledai lah, wajar jangan main turunin lah. Bahasa dijaga. Kali kalian itu. Bahasa dijaga. Yang kelihatan keledai kok malah Anda gitu. Harusnya kami yang justru Anda yang keledai. Anda bisa jelasin itu Anissa 153 sama 157. Sekarang gue mual, lu paham? Bodoh. Bang. Kalau Muhammadmu masih cabul jangan bodoh ya. Jangan bahas tentang udah turun aja lah. Enggak, udah ada apa? Lu bodoh, lu gak bisa debat sama gue, lu bisa debat. Izin singkat boleh. enggak? Bodoh. Boleh. Lu bodoh, lu debat sama gue. Oke. Pakai timer, Bung Erik, pakai timer boleh?
Mau apa aja boleh. Bang Oke, Rasid. oke. Saudara-saudara saya yang sini tolong kasih ruang dengan saya, kasih timer. Oke. Berapa Siap. menit? Saudara Erik, Mau berapa? Lu mau berapa menit? satu menit aja, satu menit. Tapi Satu menit. siap Oke, satu menit. sama-sama menit. sama-sama Iya. gue lempar pertanyaan kan. Iya betul, Oke, betul. oke. Temanya apa Bang? Angkat aja suka-suka Apa kalian. aja sikat Gurunda. Oke, temanya Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi minta persembahan darah hewan. Kenapa Tuhannya Kristen justru mempersembahkan darah manusia? Boleh ya? Oke. Perform itu loh. Boleh. Satu menit, tema, satu menit ya, Bang Zuma. Saudara Erik. Iya. berarti temanya maaf Tuhan Bu admin, nanti mau kita darah cari. hewan atau darah manusia gitu. Iya, oke. Iya. Tuhan mau darah hewan atau darah Izin, manusia? izin ya Bro admin ya, maaf ya. Yang Iya, Ini silakan, yang iya, di iya. bawah mau jangan diterapi panas. dulu nih. Silakan. Kok Ini kalian mau diterapi panas? dulu ya Bang. Pada kepanasan Iya, iya. kalian. Satu menit ya Bung Lu usah Erik. panas. Enggak. Iya, Kita diam boleh, aja. boleh, Oke. boleh. Gemes banget gue Gurunda. Mode Sabar. boleh. Sabar. Orang Iya, begini harus diterapi baik-baik. Alengi tawana. Terapin gimana nggak Baik, bisa baik, orang baik. biasa aja gue. Oke. Ini siapa dulu? Gurunda atau Biar saya dulu. 1 menit ya Bang Erik ya. Saudara Erik, 1 menit kita ya. Boleh. Oke, pegangan yang kencang ya Bang. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Jadi setiap umat itu diberikan kemudian oleh Tuhan syariat, aturan main, hukum untuk kemudian mempersembahkan kurban sembelihan dari hewan ternak. Itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. Kemudian imamat 1 nomor 2, Tuhannya Bani Israel juga sama, minta persembahan ternak. Pertanyaan saya, kalau Tuhan kami meminta persembahan darah hewan ternak, lalu darah Yesus yang adalah darah manusia anak Maria ini Anda persembahkan untuk dewa siapa? Silakan Anda jawab. Temanya tentang ini ya, jangan kemana-mana. Silakan. Kemana? Jaringanku. Iya. Timernya matiin dulu. Oke. Nah. Oke. Itu tulisan itu dihilangin aja Os. Dihilangin aja Os itu tulisan. Cariin aku yang phone, tinggal diam aja. Oke Bang Erik, udah dengar pertanyaan saya Bang? Pada panas di bawah ini. biar kelihatan host ininya, timernya host. Dihilangin aja itu tulisan. Kelihatan itu di bawah. Bang Erik, pertanyaan saya masih ingat? Oke, thank you. Imamat 1 nomor 2 Al-Hajj 34, Tuhan kami minta Langsung ke persembahan korban. pertanyaan yang tadi diulangin aja udah paham gue. Iya. Yesus darahnya itu ketika dikatakan disembelih di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 itu dipersembahkan ke dewa siapa darahnya? Silakan. Oke, mulai. Waktu. Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Nggak ada. Yang jelas darah Yesus berkuasa untuk menebus dosa manusia, nggak ada buat hewan, nggak ada. Udah aku jawab. Udah. Dalilnya mana Bang? Enggak Kan ada. Tuhan minta darah hewan. Nah, Anda mempersembahkan darah anak Maria. Itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Anak darah Maria kan dipersembahkan untuk manusia. Ya kan dia Tuhan dari awal mulanya. Dalilnya? Emang butuh dalil gitu. Ya, Oh iya, ini kita main logika dong. Ini kan pertanyaan ini kan sesuai logika dong. Bung, kita diikat oleh negara Republik Indonesia, kita harus bicara agama berdasar dalil, Bung. Jangan kita berasumsi ria, hanya menjabarkan kebencian. Lalu sendiri menjabarkan sesuai asumsi lu dari tadi. Saya baca Itu pun imamat, jawaban Bung. gue udah benar. Imamat 1 nomor 2, Tuhan meminta darah hewan. Anda mempersembahkan darah Yesus itu kepada siapa? Kepada Tuhan tidak mungkin. Kepada Tuhan tidak itu mungkin. kan perjanjian lama kan beda dong sama perjanjian baru. Lu harus pemahaman itu harus benar-benar luas dong.
Masa harus konsepnya itu harus disamakan sama yang lama sama yang baru? Timer dijalankan biar dia bicara dulu 1 menit. Silakan Bang, silakan. Ayo, silakan. Lu kan harus tahu dulu konsep pemahaman dari perjanjian lama kayak gimana dulu. Karena bukumu ini jiplaknya, makanya kayak gini. Pemahaman lu itu nggak sama, jadi lu maksa. Yang intinya setiap jawaban kita orang Kristen itu susah kamu tebak. Jawabannya itu sebenarnya kamu sendiri udah tahu, tapi kau main-main aja kata-katanya. Itu aja yang lu framing buat pembenaran. Padahal lu tahu sendiri, korban bakaran itu kan itu masa perjanjian lama Abraham. Lalu untuk Yesus ya udah pasti dong, karena udah ada janjinya menggenapi semua janji. Ya untuk apa? Ya untuk menebus dosa manusia lah. Masa harus dia Tuhan, masa dia harus turun wujud sebagai binatang, gimana ceritanya? Kalau lu bermain logika ya lu pasti waras dong. Itu pun logika sehat, sama nurani berjalan samaan. Bro Admin kalau mau nambahin. Oke, habis waktunya, silakan. Gak Bunda. usah, kami aja berdua Bang. Jangan bikin kacau gimana sih. Oh ya, oke. Siap. Jadi gini, Saudara Erik, Anda mengatakan dalam perjanjian lama persembahannya hewan, kan gitu. Lukas itu perjanjian baru. Oke? Matius itu perjanjian baru. Dan Yesus hidup di zaman perjanjian baru. Yesus memerintahkan pengikutnya agar mempersembahkan persembahan Musa. Lukas 5 nomor 14. Jika ada di antara kamu, Lukas 5 nomor 14, Yesus memerintahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Berarti persembahan perjanjian lama. Nah, pertanyaan saya kepada Abang, kalau Abang bukan keledai liar, tolong Anda jawab, jangan logikanya liar. Data kepada siapa orang-orang Kristen mempersembahkan darah manusia Yesus? Jawab. Jawab. Nah, waktu dan tempat dipersilakan 1 menit. Masa orang Kristen mempersembahkan darah untuk Yesus? Itu analogi dan logika bodohmu kayak gimana ini yang aku benar-benar paling goblok dengarnya itu. Itu analogi bodohmu ya? Cuma yang itu baru aku tahu kalau logika waktu teman kita 1 menit, Bung. Biarkan, Bung. Waktunya, Bung. Kok dimatiin waktu? Waktunya. Biar orang Indonesia tahu yang mau mualaf segera syahadat. Ini wakilnya Kristen. Silakan. Ini aslinya nih, asli Kristen ini. Aslinya Jadi gimana? 1 menit, Bang. Silakan Bang Erik. Jawab. Masa ada mana ada orang Kristen mau menyembahkan darahnya untuk Kristus? Lu gila apa? Lu pikir Muhammad gitu yang harus kita mati-matian gitu? Harus mempersembahkan darah segala halal gitu? Beda cu. Analogimu itu kayak anak kecil. TK juga bisa jawab itu pertanyaanmu itu. Silakan. Gak ada, justru otakmu yang kebalik. Gimana sih lu? Oh gitu doang. Tuhan, dia sebagai Tuhan udah menebus dosa kita. Ya tugas kita itu melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan perintahnya, bukan kita harus ini darah buat dia. Gimana ceritanya berkorban? Itu analogi otakmu itu memang harus dibeneran juga. Kayaknya bodoh sih pemahaman. 1, stop. Waktu habis. Silakan Gurunda. Ya, Saudara Erik, saya tidak mengatakan darah Kristen yang dipersembahkan, enggak. Yang saya katakan, Yesus memerintahkan orang-orang pengikutnya mempersembahkan persembahan Musa. Persembahan Musa kan kita tahu di dalam Keluaran 29:14. Ini contoh yang simpel sekali. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Yang menjadi korban penghapus dosa menurut Musa adalah hewan, sesuai yang diminta oleh Tuhan dalam Imamat 1 nomor 2. Muncul agama Kristen, penghapus dosanya adalah manusia, darah anak Maria. Pertanyaan saya, ini yang minta persembahan darah anak manusia Tuhan atau dewa? Jawab. Oke, silakan dijawab Bang Erik. Ya, mempersembahkan
Gini loh, lu kan harus paham dulu. Oh, diem Tuhan baik. menggenapi perjanjian lama, lu paham nggak? Perjanjian lama itu kan sebuah nubuat yang digenapi di perjanjian baru. Ya otomatis ya apa yang Yesus sudah bilang, apa yang Yesus sudah tebus, ya itu udah cukup. Kenapa harus kamu balik lagi ke? Bang Erik suaranya deketin, Bang Erik deketin. Kenapa harus kamu balik lagi ke perjanjian lama? Abraham harus mempersembahkan ini, terus kita juga harus mempersembahkan untuk Tuhan Yesus harus mempersembahkan buat kita manusia. Ya analogi itu salah lo bro, lo salah besar itu. Ya kan Yesus datang menggenapi semua kitab-kitab perjanjian lama. Ya wajarlah dia Tuhan, dia datang untuk menebus dosa kita. Nah terus kenapa lu bilang seorang manusia harus buang darah untuk manusia? Gimana ceritanya? Itu analogi kayak gimana sih? Kayak bingung aku. Kamu tuh apa emang putar-putar dengan kata-katamu sendiri membenarkan apa gimana? Habis waktunya. Saudara Erik Joli boleh dong, saya Joli nih. Saudara Erik boleh saya tahu Anda belajar Bible udah berapa tahun, Bang? Timer dihentikan dulu. Matiin Bang, waktunya. Iya. Udah berapa lama Anda baca Bible? Tanpa perlu Anda tanya juga, Anda nggak perlu tahu juga. Aku juga kalau baca pun kan mungkin aku kasih tahu kamu. Gimana sih lu? Jangan sombong, Abang. Bukan sombong. Kenapa harus emosi? Anda mau Anda ribut fisik sama saya pun pintarnya framing. Waktunya matiin dulu, waktunya matiin. Enggak usah sekarang emosi sama saya, enggak usah lu, emosi. Lu udah tanya banyak kan? Ya udah kan, masa lu tanya mulu sih dari tadi gue belum terjawab. Belum terjawab. Soalnya Temer sayang, temer. Ini waktu saya kan? Oh, waktu ini saya. pemahaman Anda ini memang benar-benar gak bisa deh. Gak level. Mau lari ya? Beda level lah, beda Abang mau lari. Abang mau lari. Anda beda level. Anda masih kasih pertanyaan loh, itu udah aku jawab 2 kali. Ini materinya sama, Bung. Materi kita sama, Bung. Oh, materi kita sama ya, terus gimana? Aku harus bertanya, aku harus jawab dulu lah. Ja'alna man sakal liyazkurusmallah. Materi kita sama. Kena repot dia Bang. Kena repot Bang Erik. Aduh, jangan saudara-saudara. Ini bagus nih sate. Aduh. Kabur. Saya lanjut Bang, itu matiin dulu timernya. Ke Bro Admin dulu deh. Bro Admin TikTok, maaf ya Bang. Silakan dilanjut Bang. Iya. Itulah Osen Bang, oknum-oknum Kristen Bang. Maaf ya Bang ya. Abangku Rasid. Siap. Antum lanjut aja dulu sebentar. Aku mau ke belakang dulu. Aduh, Bro Admin TikTok nggak berani saya di debat sama ini, nggak ada yang diperdebatkan. Orang baik soalnya. Iya, santai aja. Iya, santai. Oke ya. Kita naik Siap. Nanti kalau Erik naik baru saya muncul lagi. Kena repot dia Bang. Aku mau ketawa, aku mau tertawa di samping, aku mau tertawa di pojokan dulu. Naikin yang ada di atas. Abang Abi. Iya. Ya kan wajar dong kalau gue Alhamdulillah. pertanyaan gue dulu dong. Jawab dulu pertanyaan, baru Ya, berjanya. Bang Erik, Ya kan udah dijawab loh sampai Belum. Mas, Belum. nah ini Bang karena Erik. pemahaman kalian itu dangkal, nggak paham. Jawabanku aja kalian nggak paham, gimana sih? Jangan terlalu sombong. Kamu jawab Anda. dulu. Anissa 157 sama 153. Ayo Bro. Anda Jawab dulu Anissa 153 157. Lu berani nggak? Anda jangan sombong. Lu takut, lu nyali kecil. Bukan. Lu nggak Tadi pernah kan- nyali. Kalau debat bawa ke agama lu itu mental-mental tempe, baper ranceng. Ini yang kelihatan kalian di sini. Nah ini aku tes kalian aja ini. Emang benar-benar iblis. Kalau dibahas balik susah, gak terima. Yuk jawab dulu dong. 153 157. Jawab dulu. Tadi Abang tolong dong. Jawab yang tadi dulu, kasih saya kesempatan. Gue udah 2 kali loh. Masa lu gak punya nyali sih? Kok 2 kali? Kok Lu dulu jawab 2 dulu kali? Anissa 153 157. Jawab sekarang gue mualaf. Lu jawab dulu. Gampang. Lu jawab dulu lah. Soal yang tadi darah Lu jangan Yesus bencong itu deh ada. jadi orang semua. Waktu Bang Erik. Lu Pakai waktu, Bang bencong Erik, baru ku biar tahu enak. lu. Lu Bang Erik, bencong, lu kena mental kalau bahas Oke, baik. Saya jawab jawab. tuh 153 157 Bro. Ntar Baik. nangis. 2 menit ya, 2 menit ya. Gurunda. Baik. Apa Iya, yang 2 menit. apa yang Anda pertanyakan di dalam Al-Qur'anul Karim? Silakan.
Silakan Bang, silakan. Surat An-Nisa. Ya Apa udah nih, Bang? bacain. Maksudmu? Surah An-Nisa terjemahannya atau original teksnya? Baca aja terjemahannya. Eh. Terus lu jawab. Oh, nggak bisa. Kalau cuma terjemahan nggak bisa. Ah, Hah? Iya, nggak bisa. lalu Anda mau terjemahan Kok Al-Qur'an? Anda mau membahas Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Tanya dulu nih. lu baca dulu terjemahannya itu. Ya, Baru kita mau kasih bahas pertanyaan. Al-Quran. Paham nggak? Kita mau bahas Al-Quran atau terjemahannya. Dua-duanya, lu paham. Oke, Lu baca dulu, entar tukar Oke. pertanyaan. Oke. Dengarkan Baca ya. 153, 153. Iya, diam nak, diam sayang, diam nak ya. Dengarkan ya. Dengerin. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu. Salah nggak tuh? Salah nggak? Udah benar ya, Erik ya? Nggak ada salah sedikit tapi nggak apa-apa. Udah Oh, terjemahannya gitu aja. Iya. Loh, Lu tahu, lo pikir gue nggak tahu gitu? yang benar yang mana Yang ini? bener yang mana? Yang bener yang mana? Suruh baca deh kali. Astagfirullahaladzim. Coba Bang Erik baca. Udah lu baca terjemahannya buruan. Astagfirullah. Yas'alu. Udah benar ya? Ya. Benar ya Bang Erik? Iya, terjemahannya aja bahasa Indonesianya itu. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Faqad Semua ini sa'alu nggak paham apa gimana Musa sih? Gue suruh baca terjemahannya. dzalika faqalu arina Allah jahratan fa'adathu as-sa'ikatu bizulmihim thumma ittakhadhul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. Apa yang Anda ingin pertanyakan? Terus apa arti ya? terjemahannya itu dibaca dong. Aku kan sudah tadi baca arti dari terjemahan itu sendiri. Apa masalah dalam ayat itu? Atau terjemahannya yang Lu baca bermasalah? lu baca dulu itu. Bacaan baru- saya ada yang keliru nggak, Bang? Kena repot ya, kena repot. Nggak bisa tuh. Astagfirullahaladzim. Ada gitu manusia di Ketinggian, materinya ketinggian gitu loh. Membahas tentang terjemah kitabnya Tuhan yang minta darah Yesus atau dewa, gak bisa, lari ke Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bana Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qatalu yaqina. Masalahnya apa ya? Banyak yang typing kepanasan. Lanjut ke Bang. Bro Admin kali. Bunda yang tadi kena repot dia nggak bisa naik lagi. Ya, silakan saudaraku Rasid. Lanjut, saya mau ke pojokan dulu bentar. Bikin kopi campur kalau satu. kalau Bro admin TikTok ini dia tidak pernah dia Iya. mungkin saya tidak pernah lihat atau tapi kalau saya sendiri saya ngelihat dia tidak pernah mempertanyakan Al-Quran seperti apa bagaimana kesalahannya ya Bro admin ya. Ya, semua Iya. berdiri pada kebenarannya masing-masing. Betul, begitu karena Bro admin TikTok tahu untuk memahami Al-Quran itu harus butuh ilmu nahnu dan nasarof, begitu. Itu tingkat dasarnya. Padahal sebenarnya ada 6 tingkat, tapi ilmu nahnu dan nasarof itu dasar ilmu untuk mengetahui Al-Quran itu. Disitulah kita bisa tahu terjemahannya seperti apa dengan pelepasannya. Pelafasannya itu beda penyebutan, beda arti seperti itu. Iya, ya. Berhubung saya cuman bisa bahasa Indonesia. Betul sekali. Nah, Ya, soalnya kalau saya ini begini Bro admin TikTok, kalau saya tuh gimana ya? Kalau saya tuh suka nanya-nanyanya cuman buat yang oten-oten doang. Kalau buat Bang Bro admin, enggak lah. Karena ini nyambung yang tadi aja, wis.
Sambil nunggu barangkali ada yang mau naik lagi, silahkan. Mungkin nyambung yang tadi ya. Sayangnya terlalu tinggi tadi tegangannya Pak. Kadang kalau santai sedikit kan enak, mumpung bisa naik gitu loh. Nggak gampang juga naik di sini kan. Kadang waktu permintaan ada 20 lebih permintaan itu. Udahlah kita bahas yang lain aja lah, bro admin TikTok. Iya. Nyambung yang tadi Bang. Tadi sambil nunggu yang lain ya. Tadi kan Bang Suma bilang kalau di dalam perjanjian lama memang ada yang dipersembahkan, yaitu darah hewan ya. Memang ada di Imamat pasal 1 ayat 2, bunyinya begini. Saya pakai yang versi Seleber aja. Berbicaralah kepada Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, jika seorang dari antara kamu hendak mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka persembahkanlah ternak, baik dari kawanan sapi atau dari kawanan kambing domba. Nah itu dalam perjanjian lama betul. Tetapi bagi Kristen kemudian menghubungkan Yesus, memang kita mengambil dari salah satu tulisan Nabi Yeremia. Itu di Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Bunyinya begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah kalau dari Kristen kita ngambil dari sini Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Kemudian kita gabungkan dengan klaimnya Yesus. Klaimnya Yesus di Matius pasal 26 misalkan. Waktu Yesus mengangkat cawan dan mengucap syukur, kan dia bilang, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi perjanjian. Ada yang repot tadi, aku matiin dulu, naik lagi nih. Ntar guru dulu. Ada yang repot tadi, aku matiin sebentar. Kalau nggak gitu ntar di ini Bennett. Maaf guru nda. Tadi di ini di apa? Dilaporin akun ini. Biasalah. Santai aja kita. Iya, maaf ya abangku yang ganteng pokoknya dah. Barakallah, segala puji bagi Allah. Naikkan lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Iya, siap. Ini Elasid jaga sendal dulu ya, Sid. Ngambek deh. Aduh, memang kalau ada Bang Zuma nih. Kirain beneran gue pukul lu ya. Bener-bener lu. Nih Bang Zuma nih ya. Nih orang nih makhluk satu ini, si admin ini. Kalau nggak ada Bang Zuma, gue lewat dia langsung jambak, minta pertolongan ngadepin konten. Nah, kalau udah ada Bang Zuma sombong langsung. Yang lihat 700 juta orang loh, jangan. Ternyata bukan cuman gue kalau lagi ngomong dipotong-potong. Bang Zuma aja ngomong juga dipotong sama dia. Astagfirullah. Itu kalau cewek aja lu. Enggak, abang mau enggak apa-apa. Cewek doang lu, kalau ngomong nggak dipotong. Lu bener-bener lu. Ya lanjut. lanjut abangku, lanjut. Iya. Tadi barangkali masih denger ya.
Ya tadi sampai di situ sih. Jadi dari kita nggak menghubungkan dengan peristiwa Yesus, bahwa perjanjian yang disampaikan oleh Yeremia itu digenapi oleh Yesus. Begitu juga dengan pernyataan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Di situ kan juga bunyinya, demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku atau darah Yesus. Jadi kira-kira seperti itu. Memang kita mengaitkan antara peristiwa perjanjian lama, nubuat tentang perjanjian baru, dengan penggenapan yang dialami oleh Yesus. Menurut Yeremia di sini ini bukan seperti perjanjian yang telah Yeremia berapa? dengan nenek moyang. Yeremia 31 pasal 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi menurut kita bahwa akan ada perjanjian baru. Nah, penggenapannya di Yesus ini. Jadi gugur yang itu yang tadi. Jadi yang tadi sudah gugur. Perjanjiannya kita ikut perjanjian dengan Yesus. Yang baru. Iya. Kira-kira begitu. Abang Abi, itu Riko katanya mau naik itu. Ya, yang Kristen silakan, ini mumpung ada Bang Zuma. Tunggu kelarin. Biasanya kalau di tapping kenceng-kenceng. Bang Ini Zuma apa? dulu apa Bang Rosid nih? Ya Bang Rosid silakan. Silakan host, silakan kalau mau tanggapi. Dibilang. Ya kan narasumber gimana? Oh gitu. Harus suruh jaga sendal nih. Silakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan Abang ngopi dulu Bang. Iya, sambil ngopi Bang. Boleh saya sedikit Bang Rosid sebelum antum lanjutkan? Silakan lanjut. Oke. Silakan Bang. Baik. Jadi gini, saudara Bro Admin. Silakan lanjut. Ya, sangat. Iya. Jadi gini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam Yeremia 31 sampai 31, data 31 sampai 33. Perjanjian lamanya Tuhan adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sesudah waktu perjanjian lama, sesudah waktu mereka kemudian dijanjikan untuk dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi ilah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian barunya itu udah nyata sekali, bahwa yang dimaksud perjanjian baru adalah mengukuhkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Gak ada tawar menawar di situ. Nah, apa pembuktiannya kemudian? Yesus mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Berarti perjanjian barunya memang Taurat. Yosua 22 nomor 5. Lakukanlah dengan sangat setia. Ini perintah setia, berarti hukum perjanjian barunya memang hukum Taurat. Dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Berarti perjanjian baru Tuhan itu adalah hukum Taurat. Gak bisa dirubah. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan ilahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan segenap hatimu, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala jalan yang kau tuju.
Jadi perjanjian baru Tuhan itu adalah hukum Taurat. Tidak bisa kita rubah dengan perjanjian-perjanjian lain. Di dalam Ulangan 6, ini pembuktian. Di dalam Ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan ilahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya ganjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Aku akan memasukkan perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Ini nggak bisa dibantah, Bang. Malah kemudian Tuhan mengatakan, haruslah engkau juga mengikatkan segala tanda pada tanganmu, haruslah engkau menjadikan lambang di dahimu, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, haruslah engkau menuliskan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kota-kota kepadamu besar dan baik yang tidak kau dirikan. Jadi ini jelas, Bu. Perjanjian baru Tuhan itu adalah perjanjian dari hukum Taurat, bukan perjanjian surah-surah Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Terakhir dari saya tentang perjanjian baru ini. Di dalam Ulangan 4, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu yang dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa Bani Israel itu diperintahkan untuk setia menjalankan hukum Taurat, bukan yang lain. Makanya mohon maaf, kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus yang 14 kitab itu tidak diajarkan kepada Bani Israel, tapi diajarkan kepada non-Bani Israel, sehingga sampailah kitab itu ke Indonesia, sehingga di Indonesia di antara saudara-saudara kita ada yang menjadi Kristen, pengiman terhadap kitab-kitab yang konon ceritanya disebut perjanjian baru, tetapi yang disebut perjanjian baru oleh Tuhan itu justru adalah hukum Taurat. Demikian, silakan Saudara Rasid ditambahkan sebelum iklan. Bentar Bang Oh, iklan jam dulu. berapa nih? Jam sampai subuh nggak nih? Enggak. Saya Silakan 30 menit iklan. lagi. Saya 30 menit lagi, Iklan Bang. dulu. Oh iya, Bang Forman tukar dulu ya sama Bang Dewa, soalnya kasihan Bang Forman. Boleh. Nah, Makasih ya, Bang Firman. makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang kekenyangan ini kekenyangan abon ini. Suaranya. Banyakan apa? Tenggiri. Ya bentar Bro Arvin, bentar ya. Saya ambil waktunya. Saya tidak menambahkan dan tidak mengurangkan takaran produk kami seperti yang Bang Suma bilang Minal tadi. aidin wal faizin dulu ya Bang Riko ya. Bentar ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jadi di seberang sana menambahkan, mengurangkan boleh. Tapi kalau produk kami tidak kami kurangkan dan tidak kami tambahkan. Jadi produk kami asli, khas Tenggiri Belitung, ya, yang sudah makan opor, rendang sebagai macamnya, dinetralkan kembali pembakaran lemaknya melalui empek-empek sutra Tenggiri dengan cuka yang asam, pedas, manis, yang sangat enak sekali pempek sutra. Lalu yang mencobai juga peletek-peletek Tenggiri yang sangat enak itu boleh. Terus mau mencobai abon-abon Tenggiri juga boleh. Soalnya bergizi tinggi itu semua ya, ikan-ikan pilihan yang segar, bukan ikan-ikan yang sudah es berlama-lama ya. Dan juga ada yang suka begadang di Komal ini, ada kopi Kongji Belitung khas tanpa ampas, ada. Terus juga ada terasi khas Belitung juga ada. Terus pastel-pastel abon kecil-kecil itu dari Belitung ada, enak sekali itu. Lalu stik-stik cuminya juga banyak, yang hitam, yang warna apa itu kuning-kuning gitu ya.
Dan ada juga peletek-peletek rumput laut rasa keju yang besok akan saya kirimkan ke Bang Zuma itu. Itu saya sisakan, ada 1/4, ada yang berapa gram itu banyak, itu udah saya bungkusin Bang Zuma. Oke bosku, Terima kasih, Bang Riko. 86, thank you. Itu sudah Makasih ya Bang Riko ya. sudah saya kemaskan Kirimannya dan belum nyampe-nyampe. Bang Zuma tambahin sedikit Bang Zuma. Ya, oke sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, silakan dipesan Bang Rikonya dipesan, jualan Bang Rikonya dipesan ya, supaya beliau punya bisnis bisa berkembang gitu ya. Apa tadi ada kopi penambah nafsu semangat ya, terus kemudian Ada terasi ya, ada pempek sutra, ada empek-empek sutra dibikin empek kayak mana ceritanya itu ya? ya, peletek ikan tenggiri, Peletek ikan tenggiri, kemudian abon ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, ya sirip ikan hiu, apa lagi bang? sebenarnya sangat enak ya. Abon ikan tenggiri, nah itu yang paling andalan itu, karena saya sendiri sudah mencobanya dan memang benar-benar nikmat luar biasa. Pokoknya silakan, rugi kalau nggak pesan. Bisa COD bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh nggak bisa COD katanya, nggak bisa COD. Terima kasih Bang Riko. Terima kasih Bang Riko. Jangan lupa pengiriman melalui layan parcel terpercaya. Jangan lupa itu. Iya betul. Nanti kalau ada abon ikan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku mau sebanyak-banyak Bang Riko dulu aja. Ya lanjut. Lanjut. Bang Dewa, Assalamualaikum. Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Akunya Assalamualaikum. kecil amat, tumben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Inna benar. lillahi wa inna ilaihi rojiun. Apalagi Telah berpulang ke rahmatullah akun Dewa yang Bang Riko. ketiga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Buset. Bang Dewa, jangan manja. Lihat nih Ar-Rasyid 017. Maaf ya, saya udah ke-17. Anda baru 3 manja. Ya kita doain mudah-mudahan mati syahid ya. Oh Mudah-mudahan siap. mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Tolong di follow akun Dewa yang ini supaya besok Oh Dewa gitu bisa ya. Siap. bisa Tiap ini ya, bisa hari apa? kayak gitu. Perasaan tiap hari minta di follow. Percuma minta di follow sama abang mah minggu depan baru di follow backnya. Tahu Pengen- jurusnya lah. Pingin kali jadi Pusing artis. Di follow hari ini, di follow back minggu depan. Di WA jam 7, di WA jam 7 dibalas jam 100. Persis kayak ini loh, kayak om-om yang nggak mau diganggu. Ya, om-om lagi karaokean nih, nggak mau diganggu gitu. Parah ini udah Bang Juma ini. Bang Juma lagi di gunung ya, Bang? Gimana? Kecil suaranya. Lagi di gunung. Enggak, udah sampai rumah ini, makanya tinggal 30 menit lagi Jadi- aku mau mengudara. Jadi trauma gua buka akun Ibestam, mending ini aja lah, udah dipakai perang aja. Ya tolong di follow ya akun Siap, Dewa yang ini siap, ya. siap, Mudah-mudahan langsung. besok bisa langsung tampil lagi. Baru Iya, dapat 200 ya. Tadi kan ada 1000 tuh. Tadi ada 1000. Ya kemungkinan muslimnya kan ada 800. Minta waktunya dong 5 detik aja buat follow. 5 detik buat follow supaya besok bisa mengudara lagi Dewa ya. Siap. Tadi di channel Zulkifli 15 sebelum antum naik itu 1,6 yang nonton. Sekarang tinggal 200 pas kamu naik. Justru itu pembawaannya bingung Bang ini Bang. Tadi Padahal dia udah 1.200 yang mandi nonton loh. di sini. Orang-orang pada lari semua, nggak mau dengar Iya. suara kata. Takut kena Padahal prank. Dewa sudah mandi Bang ini Bang. Kurang apa coba Dewa ini? Heran saya. Bang Dewa nggak pakai TikTok Shop ya? Hidungmu Bang terlalu belang. Enggak. Mata abang keranjang. Hidung Dewa belang, mata abang keranjang. Gak mau kalah dia teman-teman. Oh, Udah kalau lanjut. saya Iwan Pila ya. Udah lanjut Iya, dengan siap. saudara kita dengan Bang Juma, Bro Bang Admin. Juma 1 jam lagi kek? Nggak bisa. apa sih kok ngatur Saya Anda? ngantuk kali saya bang. Ngatur kok ngatur. Ya udah deh. Ini Iya. tolong kalau saya bukan minta di follow, host diam dulu. Ini mau ngomong-ngomong nih audiens. Ini kalau saya tidak minta di follow, cuman minta 1 orang 1 mawar, itu lumayan 600 kali 2 kan. Jadi 1 orang 2 mawar ya. Iya. Ntar gue kasih nih. Ada saudara kita Oten di bawah dinaikkan aja. 1 tuh. Iya, naikin yang agak gemesin dikit ya.
Kalau Bro admin TikTok ini urusan Bang Zuma aja udah. Ini mah santun ini. Iya Dia santun ini. kok. Enggak segan gue ajak ngomong. Cuma Dewa pengen nyeleneh dikit ya untuk Bro Adwin ya. Bro Admin, selamat sore menjelang pagi, Bro Admin. Waduh, udah malam ini. Begini, Tengah malam. udah malam toh, lupa Dewa. Aduh, minta maaf Dewa. Begini Bu Armin, kalau misalkan perjanjian itu harus dengan darah atau bukan, Bro Admin? Harus dengan darah ya, darah Yesus ya. Enggak sih. Kalau enggak setahu juga. saya sih gini loh, perjanjian kalau manusia sama manusia kan apa, kalau zaman sekarang mungkin tanda tangan, pakai surat segala macam. Kalau zaman dulu kan Iya. iya perjanjian yang sah, sakral itu kan perjanjian darah. Oh darah, berarti harus menggunakan darah toh. Kalau sekarang MOU, Memorandum of Understanding gitu kan. Kalau misalkan toh perjanjian itu harus dengan darah Yesus, harus dengan darah Yesus. Kenapa bukan pada saat Yesus disunat? Yesus disunat kan berdarah itu, itunya, burungnya. Kenapa, Bu Amin? Iya, iya. Ini jawaban isengnya ya, karena Iya, darahnya iseng. dikit. Oh darahnya dikit. Oh. Waduh. Ini jawaban isengnya. Astagfirullah. Kenapa nggak Iya, Yesus pada saat jatuh? Kemungkinan Yesus kan pernah jatuh, ya kan? Lututnya Iya. sakit, lututnya mengeluarkan darah. Itu kemungkinan banyak juga, Bro Albi. Gimana? Iya, tapi itu Berarti jawaban harus- isengnya. Oh harus darahnya harus banyak, begitu ya? Harus banyak. Enggak. Pada saat ditombak, itu darahnya pun sedikit. Pada saat disunat, Kecampur air darahnya malah. juga sedikit. Gimana tuh? Kecampur air malah waktu ditusuk itu. Malah Bang Juma waktu disunat darahnya 2 ember. Bang Juma ini dia kurang darah, makanya tiap hari makan lu nyamuk. ya. Kurang ajar lu ya. Lu sekarang masuk kamar, ambil kartu keluarga dengan Tipex, hapus nama lu. Kartu keluarga. Kurang ajar. Ya, soalnya kan Bang Juma ini kurang darah sekarang. Tiap hari makan nyamuk aja. Aduh, kukutuk kau jadi batu tawas baru tahu. Nggak, ini beneran loh Bang. Ini kan kita Iya, iya. bicaranya Masuk bicara ke- berdasarkan logika gitu Bang ya. Kalau Iya. toh memang misalkan perjanjian itu harus dengan menggunakan darah Yesus. Kenapa bukan pada saat Yesus disunat? Yesus Iya, disunat kan kalau- keluar darah. Ternyata darahnya sedikit. Itu jawabannya Bang. Menurut Bang Juma gimana? Bang? Enggak, itu kan jawaban iseng. Orang sudah bilang jawaban iseng. Wah, masih Kamu- panjang. Jangan Iya, iseng Mas, aku. Mas. Gimana? Bang Juma waktu disunat 3 ember itu lebih setengah. Banyak darahnya. Tadi 2 ember, sekarang 3 ember. Oh iya lupa, Bang Juma lupa 2 ember. 2 Ini ember, korban lupa. ciuman kudus. Iya. Ya Iwan Pila, tolong minta di follow ya, di follow. 500, alhamdulillah. Yang muslimnya udah. kemungkinan nih All 500 nih. Baik, gimana menurut Bro Admin itu? Berarti Ya. itu tidak sah kalau yang disunat itu ya mungkin darahnya darah kotor kali ya, Bro Admin. Bukan. Kalau sunat Bukan. itu penggenapan tentang syaratnya kan umat mengikuti perjanjian dengan Abraham. Keturunan Abraham dari Ishak itu yang laki-laki harus dikerat kulit katannya. Iya, ya itu sih menggenapi itu saja sih, mengikuti gitu. tradisi nenek moyang. Oh nenek moyang, bukan berarti Ya kan. bukan berdasarkan dari ajaran Tuhan kalau begitu ya? Iya Ya Thomas. kan nenek moyangnya kan Abraham, kan ceritanya Oh begitu. Abraham, ya Iya. sudah. Saya mau tanya, kalau Bro Amin mengikuti nenek moyangnya Abraham, ajaran apa yang diikuti sama kekristenan? Kalau misalkan itu menginduk kepada Abraham, satu aja apa, Bro Admin? Abraham mengajarkan apa toh? Apa enggak ada sih, kita kalau Kristen ikutnya pengajaran Yesus ya. Yesus ngikut Abraham atau enggak?
kalau Yesus, karena Yesus dianggap sebagai keturunan dari Abraham. Ishak, garisnya ya Abraham, ya otomatis ngikut karena Oh keturunannya. gitu. Iya. Kalau yang saya kan ya bukan keturunan Abraham ya. Oh iya, Bro Admin keturunan Firaun. Tahu saya itu. Ya. Begini loh Bro Admin. Oke. Begini. Yang namanya Iya. Tuhan. Udah, lu bener-bener ya Pak Dewa ya. Keturunan Firaun Emang enak kenapa? aja lu ngomong. Nah, ini Gini, Bang Bro Juma. Admin. Bang Bro Juma Admin. ini ponakannya Abu Iya, iya, Jahal. Ini Bang Itu Juma. Saya, Ponakannya. semua saya mau- dikasih. saya mau nanya Bro Admin, kayak gini Bro Admin. Iya, Wet Yefral Smeal Waduh, aku nggak ngerti Bang yang bahasa Waduh, Indonesia. ini Oh, jangan. yang bahasa Dulu, lainnya. dulu. Yang bahasa Ini lainnya belum ya udah. beres ini. Bahasa Anak Indonesia. kasih. Kainun Israel akoe ton deka wetewan kai tuh. Nggak ngerti. Gue ketawa Nggak sendiri. ngerti. Oh gitu Bentar dulu. dulu, ini Bahasa ini Indonesia, minta Bro. 2 menit. Mudeng, Bang, orang mudeng. Sebentar dulu, ini minta 2 menit. Dewa mau turun sebentar. Jangan Bro Admin. kemana-mana, sini aja. Kalau Selamat aduh ini malam. ada calon istri lagi ya Allah ya Robi jadi malu Lebaran Dewa. katanya. Silakan sama Bang Juma. Ya, Oh, silakan. oh Karme sekarang lu udah pindah hati dari Sidik. Apa tuh? Udah pindah hati dari Bang Sidik. Ini Bang Juma, Ini nggak ada Dewa. Bang Sidik loh di sini. Wah, Dewa kena pelet ini sama Parah. Karmi Sop. Gimana Bang Juma? Dewa kena pelet. Kau kena pelet karena mulutmu itu kayak mulut bayi. Astagfirullahaladzim. Bayi ontah. Oh ini Bang Karmi tadi mau pesan dari ini ya, dari siapa? Dari Bang Riko ya? Empe-empe itu ya? Kenapa? Hah? Itu kenapa? Iya Enggak, empe-empe. Kalau Mbak Karmi itu kalau makan pempek pakai cuka nggak, Mbak? Enggak. Enggak. Waduh, kenapa Dewa cuka sama kamu ya? Kok enggak ya? Padahal Dewa cuka. najis lo. Ini mau lebaran dulu Bang Dewa bentar. Mau Iya, lebaran silakan, dulu. silakan. Ya, silakan. Bang Karmi. Iya, saya maafin Karven, saya maafin. Belum. Oh. Assalamualaikum semua. Iya, sama-sama Mbak. Mengenalin Bapak Izin. Ntar dulu Karme. Gua nengokin dulu. Oh, bini gua masih di anu ya udah. Kirain bini gua udah tidur, lanjut. Bini gua belum tidur ternyata. Ya Bang Juma. Persatuan anak-anak nakal ini. Oh, Bang Zuma doang lu. Oke, fine. Cil. Kok Bang Juma doang? Hostnya agak. Hostnya udah susah payah naik. Alah, diam lu host. Bang Ayo, Juma. ayo. Ya gimana Mbak? Rap Nandy? Nanti. Saya bukan orang Jawa. Oh, ikut jangan saya naik dewe toh. Enggak paham saya. Hah? Enggak ngerti. Melaku-melaku? Melayu-melayu Bang. Oh, Melayu-melayu. Iya gimana Mbak? Mohon maaf lahir batin. Ya mohon maaf lahir dan batin. Janjinya belum ditepati. Apa tuh? Udah nggak ingat ya? Waduh Mbak Dewa ini dirimu janji apa Mbak Dewa? Aduh, jangan buka di sini. Dia minta mahar, Bang. Maharnya kain kapan? Dewa belum bisa beli kain kapan? Dan kayak gitulah. Jahat kali Dewa ini. Nggak, maksudnya kain kapan itu buat Bang Juma. Dewa bilang belum bisa. Awas lu. Awas lu kena pelet ntar. Iya gimana? Saya Ini yang di Aceh loh. di Aceh, kalau yang di Aceh teman kita ada 446 juta Mbak. Hai Mak. Ya udah nggak jadi lah. Apa Ya itu? Mbak Kok jadi Muslimah, Assalamualaikum. Dari Dewa ya Mbak Muslimah. Ya, lanjut. penasaran aku. Apa iki Mbak? Nggak jadi lah Bang. Apa sih? Mie Aceh, mie Aceh. Lu nggak usah so misterius deh, Karme. Ya serius. Bang Mie Juma Aceh dia maksudnya. banyak penggemarnya ya kan. Biasa aja pun. Jadi nggak ingat. Bro admin, mohon maaf ya. Bro admin dianggurin teman-teman. Slow Bang. Alhamdulillah. Iya, nanti saya mau Santai, Bro diskusi aja Admin. sama Bro Admin. Iya silakan.
Udah nih. Ya gini. Bang Rasen ngantuk Mm-mm. itu. Gini, bro admin. Eh eh, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan bla 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 bla. Ya kan? Di sini kan bahasanya kaio logos serx egneto kai exquesen. Masya Allah, susah benar. Nah, egneto ini kan artinya ini bang, menjadi atau berubah ya. Dia Ya. nggak ngerti bahasa itu, nggak ngerti, percuma. Enggak, nah oke. Kalau Jadi gini saya bang. bahasa Indonesia, Bang. Jadi gini bang. Egneto ini artinya berubah atau menjadi. Nah, kalau kita tarik ke Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Jadi firman berubah menjadi manusia, kan bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan Allah adalah firman. Sebenarnya kalau mau di bahasa Indonesia mau dikulik lagi, firman telah menjadi firman lagi. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama. Nah, ini bersama-sama ini adalah dua oknum kan? Dua oknum. Terus di situ lagi ada mengatakan bahwasanya firman adalah Allah. Nah, satu baris kalimat ini aja sudah kontradiksi sendiri kan, begitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Kita pindah ke Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia atau firman telah berubah menjadi manusia. Kalau bro admin saya tanya, kalau di sini kita mengatakan Allah telah menjadi manusia, bagaimana? Setuju apa tidak? Ya, tetap setuju. Tetap setuju. Ketika dikatakan Allah menjadi manusia. Yang penting kita rujukannya kepada catatan Yohanes. Bahwa kita juga mengikuti pandangan Yohanes. Yohanes kan itu kalau misalkan kita bilang orang zaman sekarang ya, dulu kan belum ada nih kitab suci yang menceritakan tentang Yesus, kan nggak ada. Satu-satunya ya tentang perjanjian lama. Artinya Yohanes menulis tentang siapa Yesus menurut sudut pandang Yohanes. Dia menarasikan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Nah, itu memang terkait dengan tulisan-tulisan yang lain, termasuk di 1 Yohanes. Bukan hanya Yohanes saja, kan ada lagi. Yohanes saja, ada yang 1 Yohanes, ada 2 Yohanes. Begitu, Bang. Boleh kita mengatakan Allah menjadi manusia. Oke, berarti Allah ini masih ada di sorga atau sudah di bumi? Berarti sudah di bumi menjadi manusia, begitu kan? Kalau keberadaannya itu banyak disebutkan ya. Tidak terhitung oleh ruang dan waktu, begitu. Ya, kita tidak bisa mendefinisikan dalam batasan. Ya, itu sih paling jawabannya. Kalau keberadaannya ya. Yohanes Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Membuat, ya kan? Nah, siapa yang menulis ini? Bisa-bisanya dia bikin orang bingung bahwa seluruh kaum Israel harus tahu, gitu loh Bang Admin. Maksudnya begini, mungkin Bro Admin juga bisa sedikit-sedikit mempelajari sama dengan saya gitu kan, umpamanya mempelajari teks originalnya seperti apa, bagaimana gitu kan, biar tahu nih sebenarnya nih. Karena sangat amat rancu kalau kita mengatakan bahwa, jadi kan ibarat kayak begini kalimatnya nih, jadi seluruh kaum Israel dan Bro Admin TikTok harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya kan? Nah, karena kalau ada, ini kalau bukan Bro Admin ya, kalau ada penghujat-penghujat yang ngaku-ngaku Trinitas, ya saya jadiin duanitas, gitu kan, saya keluarin semua ayat-ayatnya yang mendukung itu. Karena nanti lari kemana? Lari ke Markus 16 ayat 14. Maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, berarti Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus, kan begitu? Nah, kalau memang terangkat dia ke sorga, terangkat, mengangkat dan diangkat, berarti kan ada intinya ada 2 oknum di situ.
ya kan? Ya. Ada yang mengangkat, ada yang terangkat, begitu. Kalau di situ bahasanya, maka terbanglah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanannya Bapa, tidak didudukkan. Nah ini, maka terangkatlah ia ke sorga, lalu didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Allah Bapa yang mengangkat dia, Allah Bapa juga yang mendudukkan dia di sorga, ya kan? Nah berarti ada dua lagi di situ, ya kan? Ada lagi yang lain, saya lupa di mana itu. Oh ada di HP, saya lagi di laptop ini. Ada juga mengatakan bahwa saya setelah Yesus disunat, Yesus diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah Tuhan yang mana lagi? Nah, jadi banyak bahasa Indonesia ini, kitab-kitab bahasa Indonesia ini sangat banyak yang kontradiktif gitu loh. Iya. Iya, Allah Bapa itu di atas langit bahasa aslinya, bukan di sorga. Karena kalau di sorga penyerangan itu ada lagi. Seperti apa? Contohnya saya tanya, Allah itu maha besar bro admin? Ya, maha besar. Nah, tidak ada yang lebih besar dari beliau? Iya, tidak ada yang Tidak lebih ada. besar. Unik artinya unik. Betul. Dan tidak mungkin dia membuat sesuatu yang lebih besar dari dirinya, karena dia yang maha besar, begitu? Iya. Betul. Tapi dia ada di dalam sorga, Bang Bro Admin TikTok. Gimana tuh? Berarti yang lebih besar siapa? Allah Bapa atau sorga? Ya. Nah, Kalau di Kristen kan memang mengenai Allah, kita tidak bisa mengukur, membayangkan atau membatasi dengan bukan. Oke, Bu. sesuatu. Iya betul. Kalau itu Termasuk surga juga. Saya paham. Kalau Bro Admin TikTok kan dari awal saya bilang kalau Bro Admin TikTok kan dari awal memang bukan penghujat lah, jauh dari penghujat dan tidak pernah apa. Di sini saya cuman berdiskusi santai aja. Maksud saya begini, Bro Admin. Saya hanya mengerucutkan ke sini bahwasanya bisa tidak siapapun gitu yang benar-benar ingin mengetahui tentang agamanya, tentang seperti apa agama itu. Jadi kita juga tidak menyalahi LAI gitu loh. Asal menerjemah, asal apa begitu kan. Pada hasilnya ini kontradiktif juga, walaupun sebenarnya di teks originalnya itu kontradiktif juga sebenarnya. Ditambah diterjemahkan lebih parah lagi begitu loh maksudnya. Sebenarnya di situ kan di Allah Bapa itu ada di atas di atas langit gitu loh. Bukan di sorga, betul. Harusnya gitu. Teksnya kalau mau dibaca itu ada di atas langit, bukan di atas bukan di alam di kerajaan sorga. Seperti itu, Bang, maksud saya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa inilah. Nah, contoh di sini kan juga kalau seperti ini kan saya bisa mengukur keimanan Bro Admin, ya kan? Sekarang begini Bro Admin, nggak usah gunung deh dipindahin, ke tempat dipindahin ke depan saya bisa nggak? Pertama jelas tidak bisa, Bang. Nah betul. Berarti sebesar apa iman kalau kayak gitu? Berarti lebih kecil dari biji sawi. Berarti seperti virus corona, ya kan? Virus corona, ya kan, kecil tuh virus corona sampai nggak kasat mata. Iya. Sebenarnya kalau itu ketika misalnya begini ya, dikatakan di dalam Alkitab, jika imanmu sebesar biji sawi, maka gunung pun akan menuruti engkau. Disuruh pindah mau, kan begitu punya Alkitab. Tetapi ada juga hal itu sebenarnya sudah pernah dialami oleh Yesus sendiri pada waktu dia dicobai oleh iblis. Yesus dikatakan begini, ada tertulis para malaikat akan mengangkat engkau, kalau nggak salah di Lukas, dan tidak akan terantuk oleh batu. Jadi Yesus ini diminta untuk loncat, dan ada nas tertulis bahwa para malaikat akan mengangkat engkau, dikatakan seperti itu. Jawaban Yesus hanya ketika diuji dengan ayat, jawaban Yesus begini, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu jawaban Yesus. Jadi implementasinya ke kita pada saat misalkan kita diberi pertanyaan seperti ini, di Alkitab ada tertulis jika imanmu sebesar biji sawi, maka engkau dapat memerintahkan gunung atau memindahkan gunung.
Ya, Nah. kita bercermin pada peristiwa Yesus. Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya ketika kita kemudian mencoba-coba, taruhlah begini, kita punya pikiran, ya udahlah, anggap saja tidak sebesar biji sawi atau minimal sebesar abu. Jadi kalau sebesar sesawi bisa gunung, kalau sebesar abu minimal bisa mindahin apa itu tadi, pulpen atau apa. Oke. Nah, Ini pikiran itu berarti kita- ini berarti asumsi Bro Admin TikTok sendiri ya. Ini pengajarannya seperti itu, Pak. Kalau Dengan mau kita- kalau mau membaca penafsirannya, kita merujuk ke penafsiran Matthew Henry, boleh? Ya, sebentar, saya sambung sedikit. Oke, lanjut. Iya, jadi ketika kita memaksakan untuk membuktikan iman kita, itu sama saja kita menentang firman Tuhan atau menguji Tuhan. Karena kan tujuan kita membuktikan ayat itu, membuktikan perkataan Tuhan. Tapi ada juga tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, jangan mencobai Bro Admin sebentar, Bro Admin, potong Iya, Pak. sedikit. Ini koinnya kan sama 3737. Ini jodoh kayaknya nih. Lu bener-bener ya. Astagfirullah banget. Li Bogor. Yaudah, Dewa. Bogor deket ya, Dewa, Bang. izin. Gua datang ke sana sliding gua bener dah. Astagfirullahaladzim. Dewa izin pamit, Bang Juma, makasih banyak, Bang Wawan makasih banyak, Dewa Di sini aja, followernya. mau kemana? Iya, mau kemana sih? Sini aja. Aduh, Bang Juma. Karme Bang udah Juma kangen datang. bukan? Sekarang mau Nggak kangen? ninggalin. Ntar dulu. Bang Juma kangen, Bang Dewa? Kangen lah, Bang. makanya di sini Ah, aja. ya Aku udah Allah, ngantuk. ya Rabbi. Tapi syarat ya, kalau WA jam 7 balas jam 7. Jangan WA jam 7 balas jam 100. Ya. Dewa. Iya, ya. Masya Allah. Ya. Bang Juma, delay. Jadi kalau Ya. kita masuk, kita WA itu masuknya jam pada saat dibalas itu gitu. Oh, kita WA. Oh, jadi sekarang lu siapa, Karmei? Asidik kah, Bang Dewa atau Bang Zuma? Ya saja. Enggak, Bro Admin, soalnya 3838 kali. Iya, mau ikut ikutan nggak, Bang Bro Admin mau ikut ikutan nggak? Kalau gua sih masih mau hidup. Bini gua ada di sebelah gue. Bang, jangan mendahului senior. Iya, kalau gua sih masih mau hidup. Jangan menduli senior. Gue memang orang Bugis, tapi bini gue Betawi. Yang ada gue diparangin ntar. Nah, ya kan? 3838. Wih, ini kode alam ini bener. Allahu Akbar. Mau tahu nggak syaratnya, Bro Admin? Bro Admin mau tahu nggak syaratnya? Syarat apa, Bang? Mau tahu nggak syaratnya? Gampang ini kalau mau dimasukin nih, kalau mau dicocokin sama Karme nih, syaratnya gampang udah. Waduh, Disunat. syaratnya harus sah dulu. Sunat. Iya. Sunat belakangan nggak apa-apa. Intinya kan Oh, gitu. ikuti saya aja dulu. Asyhadu. Gini Bro Admin, jujur ya Bro Admin ya. Bro kayak Bro ini bukan gue sih nggak mengatakan sesuatu hal yang sayang atau sesuatu hal yang apa ya, tapi gimana ya, sebenarnya itu pemaksaan dalam beragama itu pun juga diharamkan bagi kami sebenarnya. Cuman kami sebagai orang yang sering berdiskusi, bertemu dengan Bro Admin ini kayak sesuatu yang ini aja, kayak sesuatu yang apa ya, kayak sesuatu hal yang mubazir aja gitu loh. Kalau Bro Admin, tapi makanya di sini saya selalu berdiskusi barusan ini bukan menentukan bahwasanya ini bertabrakan dengan ini, walaupun tadi Bro Admin saya menjelaskan Matius 17 ayat 20, Bro Admin menabrakkan dengan ayat yang lain, sedangkan ini firman Tuhan, yang satu pun itu juga firman Tuhan, jadi kontradiksinya adalah bertabrakan. Jadi pertanyaannya adalah buat apa ada ayat ini sedangkan ada ayat lain yang akan menggugurkan ayat-ayat yang lain, begitu loh. Begitu maksudnya Bro Admin. Karena di sini juga tertuliskan di Matius 17 ayat 20 ini, ia berkata kepada mereka, berarti kepada mereka itu berarti kepada murid-muridnya kan. Dia ingin memberitahu murid-muridnya bahwasanya karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya, berarti murid-muridnya nih kurang percaya. Dia udah bilang, kan begitu pembahasannya. Lu masih nggak percaya sama gue udah bilang sama lu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar
biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Nah, kalau Bro Armin tadi tidak berasumsikan dan menjelaskan, betul. Karena penafsirannya di sini ada. Dan yang menafsirkan itu pun Matthew Henry. Nah, Matthew Henry ini, kalau dia menafsirkan Alkitab, dia lebih menafsirkan tuh dengan penggalian ilmu yang mendalam, bukan dasar-dasarnya gitu loh. Ngerti nggak Bang maksudnya? Iya ya. Kalau Nah, Matthew Henry itu berkata apa? Matthew Henry di sini mengatakan di sini diceritakan tentang mujizat kesembuhan atas diri seseorang dan akar sakit dan syarat dengan menderita karena gangguan setan. Sesuatu gambaran yang menyedihkan tentang keadaan anak ini yang disampaikan kepada Kristus oleh ayahnya yang menderita. Peristiwa ini terjadi. Oh, Abah belum baca juga penafsiran Matthew Henry ini? Ya, saya pernah baca. Kan, ini kan tadi tantangannya kan coba pindahin temannya gunung. Kristen itu bukan. Iya. Ingkatan bat apa ya tadi? Atau pulpen atau Enggak, apa? ya itu bercanda doang Bang. Jadi maksudnya Jodoh memang tidak kemana jodoh bodo ya. amat. Sekarang 40 bener. Astagfirullah. Ya Bang Allah, ya Bang Rabbi. Rosid, Bang Juma nggak mau ngomong nih. Bang, Silakan Bang Juma. saya takut ketiduran bilang Bang. Bang tuh kan tidur. Tenang aja. Enggak, lanjut aja. Aku lagi sikir. Lagi zikir. Iya. Nanti kalau ada yang 41. seru baru 41. lanjut lagi. lagi. Iya. Nggak jodoh. Wah, sama 41. Entar dulu. Sama 41 ini. Jodoh memang nggak kemana ini ya. Jodoh nggak kemana Enggak ini. lah, jangan mendahului senior bang, enggak boleh. Iya. Bakar Jadi, Mi, Pak Bakar Mi. Arsyid. Bentar lu, nanya lu. Bakar Mi. Hari Minggu mau kemana Bakar Mi? Hari Minggu. Iya. Nggak kemana-mana. Wah, nggak kemana-mana. Artinya bro TikTok, jodoh nggak kemana-mana. Ih pas ini. Itu Pas banget ini. Bang Dewa. Iya. Kalau orang Jawa itu namanya ilmu kaduk. Astagfirullah. Ya Bro Admin nih orang Solo ya, Bro Admin ya. Solo ya Bang. Iya, Jawa bang. Apaan bahasanya halus banget. Jawanya mana Bro Admin? Saya di Masjid Agung Semarang, sekitaran Oh, itulah. Oh, pengajiannya di situ ya, di Masjid Agung ya seringnya. Lagian saya tanya, Mas Bro, ntar lu. Mas Bro Admin di Jawa toh. Mas Bro Iya, Admin iya. di Jawa. Iya betul. Ternyata Bro Admin ini jawaban setiap Bakar Me ini. Baboto buat 41. Kalau kita jelasin Bang Dewa dia. Satu tuh. Jawanya dia di Solo Bang, Solo. Oh iya, dekat berarti bang. Oh, enggak, bukan. Abang Admin, Bro Admin. Di mana? Di Solo atau di mana? Bang? Saya di Masjid Agung Semarang, sekitaran Oh, situ. Semarang. Oh iya, Semarang. Iya. Oh, maksudnya sering lewat kalau ke Jogja, touring ke Jogja ke itu. Sering lewat sini. Mending Ke Masjid teleponan Agung, aja, ngobrol gini mah mendingan teleponan aja udah. Nggak usah di sini. Enggak. Bang Juma, Dewa izin pamit ya, mau nyari follower dulu ya, Bang ya. Buat besok, Bang. Di Ya, sini Bang Wawan. aja. Ya, makasih Enggak, di sini, Saya Bang Dewa. saya 15 menit lagi. Oh, baik, silakan. bareng aja ya. Kita keluar bareng Bang Juma ya. Iya. Keluar bareng ya. Baik. Oke. Bang Karme keluar bareng. Oh, sama ini ya, Enggak. Bro Udah Admin kalau Bang Karme. diam. 42. Dewa. Ini netizen juga. Gua ada koin gak sih? Gua mau tibanai sekalian nih. Rese banget Bang Dewa. Biar nggak sama. Nggak ada, nggak punya koin gue, sedih banget. Itu poin. Bersyukurlah. Buat rumah sama turun bareng kita. Turun bareng, keluar bareng kita ya, Bang Karme ya, sama Bang Juma ya. Ya. Baik. Karena kalau untuk arti apa, kalau untuk teks odelegei atau if dia tahan oleh Gevicia amon gar lego bumin and tulisannya luar biasa.
susah bang kalau itu bang. Iya bener bang, saya juga susah bang bacanya bang. Iya. Waduh, patile sekarang. Patile. Bateraiku Patiga. tinggal sedikit. Patile. Ya bareng-bareng. Ya gitu ya, Gitu aja, bro Bang. admin. Kalau nanti suatu saat ngelihat saya apa segala macam dengan narasi saya yang ini baca-baca saya, mohon maaf ya bang ya, itu bukan buat Iya, bro nggak admin, apa-apa, itu cuman buat penghujat. Kalau bang bro admin kan Kristen gitu kan, kalau Oten itu beda, kalau Oten itu oknum Kristen gitu. Oh, gitu, Ini iya, kata iya. pendeta itu preman-preman apa? Apa ya istilah kemarin? Ini Preman-preman rohani. terus. Dewa. Astagfirullah. Kok sama-sama Iya bang, terus? jodoh bang. Aku tak turun Jodoh aja. ini. 45 ini. Aduh ya Allah. Enggak, ini bateraiku habis nih, tinggal 5%. Ini alasan aja ini. Karmi. Mau dikawinin toh nggak mau gimana? Dewa kawinin sama Mbak Karni. Anak udah 2 inget. Ya, gitu dulu ya. Makasih ya semua ya. Baik, Makasih bro, makasih bro admin, makasih bung. Ya, Hati-hati di baik. jalan ya. Mbak Karmen nggak nyusul toh? Nggak nyusul? Orang doang. Oh, takutnya nyusul nanti. Jangan dulu. Kalau nyusul tandanya cinta itu. Nih, sama nih, Bro Admin. nih, Bang Zuma, Bang Zuma, Bang Dewa, coba baca yang taping terakhir ini. Kirain penggenapan. Tuh, coba baca namanya. Kirain penggenapan itu. Namanya siapa? Di Bestam. Nah, kan. Nyonya. Apa? Coba. Oh, Bini. Gua ngomong dikit, lepas leher gua. Coba Iya, mau iya, gimana iya. tuh? Kok kabur? Ibek dikawal terus ya. Apaan? Dikawal terus kayaknya. Oh iya, karena cowok ganteng kayak gue udah habis di dunia ini. Walaupun gue tahu lu tuh sebenarnya, cuman ya maaf, gue udah punya, gue udah ada yang punya, maaf ya. Ya itu kan ganteng itu kata istrinya nggak pernah makan wortel, kurang vitamin A, jadi penglihatannya kabur gitu. Nggak pernah gue kasih kopi biar nggak melek. Iya, hebat Bang Juma ini, lihat maskernya aja itu dari celana dalam itu Bang Juma. Kampret. Astagfirullahaladzim. Bang, kontennya udah habis bang, nggak ada yang ini ngajuin. Ya udah apa? kita tutup aja kalau Oke, gitu. siap, Ya. Jadi sekalian gurunya tutup lah. Kita istirahat juga. Kayak udah jam. Nyuruh lu. Biar Bang Dewa yang aneh. Tutup dek. Wah. Baik. Ya Om Dewa. Kepada Iwan Pila yang ada di sini semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan bioskopnya One Abi. Bioskopnya One Abi segera ditutup. Kalau ada sumu di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada Bang Juma datang, nggak usah mandi. Kita mandi bareng nanti mandi. Dapat aja loh ya. Mahadewa gitu loh. Ya, terima kasih banyak kepada Iwan Pila ya. Kalau itu ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, itu datang dari Bang Juma. Jangan salah Dewa. Baik, begitu saja. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.